Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada majelis ANP Ta'lim ini semoga selalu dikahului Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk selalu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita di sisa-sisa hidup kita ini. Semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan ukhuwah yang kita miliki bukan saja Allah kumpulkan kita di dunia, namun Allah pun ridha mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, sahabat-sahabat semuanya ahli surga ANP Ta'lim dimanapun berada, yang Masya Allah selalu kita berkumpul dan semoga perkumpulan ini semakin membawa kenikmatan kita untuk mempelajari syiar dan syariat Islam. Hari ini kita ingin mempelajari satu tema yang sangat luar biasa sekali, yakni adalah istilahnya bagaimana ya caranya untuk mencari rezeki yang barakah. Iya, karena sebenarnya kita ini mencari rezeki itu bukan hanya mencari rezeki, tapi yang dicari rezeki itu adalah yang barakah. Ulangi lagi ya, kalau hanya mencari rezeki, maka kita bisa saja melakukan apa saja tanpa ada acuan, tanpa ada namanya adalah patokan atau tanpa ada manhaj, ya. Dia akan mencari, pokoknya yang penting dapat rezeki, pokoknya dapat rezeki, itu yang dicari. Ternyata seorang mukmin bukan hanya mencari rezeki, tapi yang dicari lagi itu adalah keberkahannya. Maka ada cara yang barokah. Pernah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau mungkin pernah mendengar dari kajian-kajian yang lainnya. Yang jelas cara mencari yang barokah. Yang pertama, niatkan ibadah. Kalau saya mencari rizki ini adalah ibadah. Ini dia. Ulangi lagi. Mencari rizki niat ibadah. Kenapa? Terutama bagi para suami mencari rizki, dia sedang melaksanakan ibadah yang paling utama. Ulangi lagi, ya. Seorang suami ketika sedang keluar mencari rizki, dia sedang melaksanakan ibadah yang paling utama sebagai suami. Lalu dilanjutkan, seorang suami yang mencari rizki, yang dengan niat saya ibadah, Masya Allah, maka dia sedang melaksanakan ibadah yang paling luar biasa sebagai suami. Karena tugas suami yang paling utama nafkah. Bukan hanya sekedar itu. Pertama, niatkan ikhlas ataupun karena niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya dengan mengatakan Allah, saya mencari rezeki bukan hanya sekedar niat ibadah, tapi apa? Saya ingin mencari rezeki di tempat yang halal. Ini dua. Di tempat halal mencari. Di tempat yang halal mencari. Niatnya ya Allah saya cari rezeki ibadah, tapi di tempat yang haram. Ya Allah saya sedang mencari rezeki tapi nyopet misalnya. Ya nggak bisa, ya. Ya Allah saya ini niat ibadah nih untuk mencari rezeki tapi dia nipu. Ya pasti tidak bisa. Jadi dia pertama niatkan ibadah dalam mencari rezeki. Yang kedua adalah mencari di tempat yang halal. Itu di tempat yang halal. Ketiga, bukan hanya di tempat yang halal, tapi apa? Dengan cara yang halal. Ini nomor tiga, dengan cara yang halal. Ya. Jadi ulangi lagi, tiga ini. Baru saya sampaikan tiga. Satu, niatkan ibadah. Yang kedua, di tempat yang halal. Ketiga, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Sekarang, tempatnya baik. Jualan di tempat yang syar'i. Apakah dia itu jualan pakaian, apakah dia itu jualan misalnya jualan celana atau jualan apa saja. Di tempat yang baik, di tempat yang halal. Tapi apa? Tapi caranya dia tidak baik. Caranya dia tidak benar. Menipu orang, bersumpah dengan mengatakan ini adalah barang asli padahal dia misalnya, maka itu adalah dengan cara yang tidak benar. Simpan dulu tiga ini. Niatnya Anda mencari rezeki niat apa? Saya niat ibadah. Masya Allah.
Lalu apa? Di tempat Anda bagaimana? Saya di tempat yang baik. Bagus. Caranya, cara yang baik. Berarti ini sangat berkaitan sekali antara tiga ini. Jangan sampai caranya baik, tapi di tempat yang tidak baik. Saya jujur kerja, saya tepat waktu kerja, saya tidak korupsi waktu, saya masuk jam 8, pulang jam 4, saya tepat waktu, dan saya jujur bekerjanya. Di mana? Di tempat minuman khamar misalnya. Iya, misalnya apa? Masukin minuman khamar ke botol misalnya, di tempat yang haram. Walaupun dia jujur cara bekerjanya, tapi di tempat di mana dia bekerja di tempat yang haram, punten, maka dia ini tidak bisa dikategorikan mendapatkan rizki yang barokah itu. Kan kita sedang mencari rizki yang barokah itu kayak apa? Iya, cari rizki yang barokah itu apa? Yang pertama tadi, niatkan ibadah. Makanya kan niat ibadah, tadi Bang Eza dengan mengatakan apakah keluar rumah dengan baca doa? Iya, karena apa? Karena niat ibadah itu. Niat ibadah. Jadi begitu kita keluar rumah dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah niat untuk ibadah. Ya, niat untuk ibadah. Jadi pertama niatkan ibadah, misalnya keluar rumah dengan mencoba membaca doa, ataupun minta doa kepada istri, minta ataupun doakan oleh anak, itu niat ibadah. Kedua, di tempat kerja yang halal. Yang ketiga, cara bekerjanya di tempat yang caranya dengan yang halal. Dan yang keempat, begitu telah mendapatkan rizkinya, dikeluarkannya di tempat yang halal, di tempat yang baik, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika empat ini berkumpul, maka rizki itu barokah. Kita selama ini mendengar rizki yang barokah, rizki yang barokah. Itu kan selama ini kita bicara tentang rizki yang barokah. Ternyata tidak mungkin rizki ini dikatakan barokah kecuali berkumpulnya 4 syarat. 1, niatnya ibadah. 2, tempatnya yang halal. 3, caranya yang benar, tidak menyalahi syariat. Lalu yang keempatnya, ini adalah punten, dengan mengatakan cara mengeluarkannya yang benar. Masya Allah, 4 ini satu saja tidak ada, nggak bisa. Tidak bisa. Sekarang ini niatnya sudah karena Allah atau niatnya ibadah, di tempatnya yang halal, cara kerja yang halal, dikeluarkannya di tempat yang tidak benar. Dikeluarkannya di tempat yang bertolak belakang dengan syariat, tidaklah barokah rezeki itu. Sekarang, bisa jadi niatnya ibadah, di tempatnya benar, caranya menipu. Hasilnya dipakai infak untuk masjid, dipakai infak Allah, dipakai infak untuk pesantren. Na'udzubillah, uang haram yang diinfakkan di jalan Allah, justru uang haram itu yang akan menarik dia ke neraka. Iya. Walaupun uang itu dipakai untuk haji misalnya, walaupun uang itu untuk umroh misalnya, walaupun uang itu dipakai untuk apa? Sedekah, tidak boleh. Karena telah mengotori tempat yang suci itu dengan uang yang haram yang Anda miliki. Ini dia, ya. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang barokah, 4-4-nya tidak boleh lepas satupun. Sempurna 4-4-nya. Jadi inilah cara mendapatkan rezeki yang barokah. Tinggal cek sekarang. Cek. Saya bekerja tiap pagi keluar sebagai apakah kita, di manakah kita bekerjanya. Yang penting cek. Saya pertama niat ibadah untuk mencari nafkah. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah, apabila seseorang mencari rizki keluar, Masya Allah. Apabila ada orang keluar untuk mencari rizki yang halal, di tempat yang halal, dengan cara yang halal, maka dia ini seperti berjihad fisabilillah. Masya Allah. Berjihad fisabilillah. Jadi satu waktu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba didapatinya ada seorang laki-laki yang kekar tubuhnya, kuat tubuhnya. Dan sampai Rasulullah kagum dengan mengatakan, waduh, takjub Rasulullah, ini tubuh kuat sekali, wah dahsyat sekali ini, kekar sekali tubuhnya. Rasulullah kagum dengan badan yang kekar itu. Tiba-tiba ada sahabat yang mencibir dengan mengatakan, ya sayang ya Rasulullah ya, badan sekokoh itu nggak dipakai berperang di jalan Allah, malah dia jadi tukang kuli di pasar. Jadi menyayangkan dengan badan yang kokoh itu tidak digunakan berperang, malah digunakan hanya untuk apa? Kuli di pasar, hanya angkat-angkat saja. Kata Rasul mengatakan, jangan bicara seperti itu. Seandainya tubuh yang kekar ini, tubuh yang kuat ini, di pasar ngangkat-ngangkat barang menjadi kuli untuk mencari rizkinya yang halal, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya,
maka ia sama dengan sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suara saya bisa didengar nggak ini? Halo, cek. Suara saya agak lemah ya? Alhamdulillah suaranya bisa, tapi gambarnya agak putus-putus. Abi, maaf, Ya. agak putus-putus suaranya di beberapa teman. Abi di sini tulisannya sih bandwidth ya. Bandwidth, gitu ya. Bandwidth. Nah, jadi suaranya sih aman, Bi. Alhamdulillah, tapi gambarnya memang patah-patah sih. Gambarnya nggak goyang, dia cuma patah-patah doang, Bi. Saya keluarkan ininya. Nah, biar yang ngeluarin ininya. Kebetulan IndiHome-nya nih udah berapa hari. Suaranya sih stabil. Suara agak ya. Suaranya stabil, Bi. Gambarnya aja patah-patah. Mari ya, bismillah. Di Kang Dodi putus tapi Jak. Suaranya. Kang Dodi di mana, di Bandung ya? Di Kang Dodi putus. Nggak baca ini, bentar. Apa dari Abi? Oh iya benar-benar. Oh iya. Iya. Suaranya juga putus-putus Bi ternyata, Bi. Mudah-mudahan bagus suaranya sekarang. Kita lagi perbaiki. Kita ulang. Ya. Sebentar, ini pakai yang mana sinyalnya nih? Sebentar, saya cek dulu. Silakan, Bi, Fadol. Ya, maaf. Ya, Bismillah. Sekarang mudah-mudahan bagus ini suaranya. Bagus ya, mudah-mudahan ya. Dan gambarnya udah masih ya. Mungkin baru habis ganti ke networknya, ganti ya, Bi? Jaringannya habis ganti ini Wifi. Modemnya ya, baru ganti Wi-Fi ini. Kalau dilihat sekarang udah masuk ke Wi-Fi yang biasa dipakai. Sama sih, yang itu juga biasa dipakai. Ya, siap. Modemnya dipakai. Ganti modem. Mudah-mudahan bagus ya. Kita mulai dari Assalamualaikum lagi nih. Lanjut aja, Bi. Dilanjut aja, Bi. Nggak apa-apa, Bi. Dilanjut aja. Lanjut aja, Bi. Kira di awal lagi dari Assalamualaikum tadi. Jangan, Bi. Nanti anak-anak bisa ini nonton rekamannya kok, Bi. Iya, siap. Bismillah, iya. Jadi lupa sampai di mana tadi ya? Tadi sampai di 4 itu udah. Iya, 4 ya. Terus Rasulullah ketemu sama benar, Masya Allah. Benar, jadi host nih Bang Eza ini. Kebetulan nyimak. Kalau nggak nyimak dicubitin sama sebelah nih, Bi. Jadi, punten ya, Rasulullah SAW kagum melihat seseorang yang kekar tubuhnya, kuat tubuhnya, tiba-tiba sahabat ini mencibir dengan mengatakan, sayangnya Rasulullah, orang sekokoh dia, sekuat dia, tapi nggak dipakai untuk berperang. Malah digunakan hanya untuk ngangkut-ngangkut barang di pasar. Lalu Rasulullah mengatakan, waihak, celaka kamu kalau hanya berpendapat seperti itu, orang yang berjihad itu hanya di medan perang. Seandainya laki-laki yang kekar tubuhnya itu sedang mencari nafkah yang halal dengan cara menjadi kuli, maka dia sedang berjihad fisabilillah. Subhanallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dirinya itu mencari nafkah untuk dirinya saja? Karena dia belum punya istri, belum keluarga sudah tidak ada, dia hanya menghidupi untuk dirinya saja. Rasulullah menjawab, seandainya dia sedang mencari nafkah yang halal untuk dirinya saja, maka sesungguhnya dia seperti sedang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi kalau mengatakan para mujahid itu, para orang-orang berjihad itu adalah orang yang keluar dari rumahnya demi mencari nafkah yang halal. Itu mujahid. Masya Allah. Keluar dari rumah, niatnya ibadah, di tempat yang halal. Caranya hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang diharamkan ketika caranya, ketika bekerjanya. Maka setelah itu apa? Ketika telah mendapatkannya, digunakan di jalan yang benar. Untuk keluarga. Untuk yang manfaat. Untuk di akhiratnya, Masya Allah, maka itulah yang barokah. Nah, itulah yang barokah. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, terkadang orang mengira kalau seandainya
hal-hal yang dikira ini adalah rizki yang membawa berkah, ternyata membawa malapetaka. Dan orang banyak lalai dalam masalah ini. Dan ini telah diberikan warning oleh Rasulullah SAW. Hati-hati, Anda seakan-akan untuk memudahkan bisnis Anda, memudahkan untuk Anda bekerja, ternyata di sini ada sesuatu yang mengekor panjang sehingga melilit kepada orang tersebut dan jatuh ke dalam sesuatu rizki yang haram, cenderung rizki itu mengundang laknat dan punten hilang daripada barokah. Apa? Saya sampaikan malam hari ini. Yang paling parah di negeri kita, di negeri tempat orang-orang ibadah, mungkin di tempat yang lainnya, apakah itu di negeri tetangga kita atau di negeri kita, bahkan mungkin berada di sekeliling kita, ada dua. Pertama adalah riswah, yang kedua adalah riba. Riswah, riba. Kalau riba mungkin sudah tahu, tapi harus sudah sampaikan efeknya seperti apa riba itu. Riswah dulu saya sampaikan. Riswah itu apa? Riswah itu apa ya? Nyogok. Nyogok itu apa ya? Ya ngasih sesuatu. Suap. Iya, ngasih sesuatu agar bisnisnya ataupun dirinya mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal bukan haknya. Itu riswah namanya. Seakan-akan ini tepat sekali dengan perkataan Rasulullah yang waktu itu Rasulullah mengatakan begini. Kata Rasulullah mengatakan, sayati zaman akan datang di masa nanti orang melakukan satu perbuatannya demi duniawinya. Dia mengatakan hadiah, padahal itu riswah. Dia mengatakan itu tanda kasih, padahal itu sogok. Seperti itu. Iya, dia mengatakan ini hadiah ya omnya hadiah. Padahal apa? Karena omnya polisi, agar dirinya diterima jadi polisi. Dia katakan omnya ada hadiah, dibilangnya hadiah, padahal itu riswah. Riswah itu apa? Nyogok. Iya. Maka hati-hati. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menerima sogokan dan orang yang menyogok, termasuk orang yang menyarankannya, iya, maka dia sama-sama berkumpul di neraka. Naudzubillah. Hati-hati. Karena sebenarnya bukan hak dia. Bukan hak dia. Ada orang yang lebih berhak, yang lebih baik daripada dirinya. Karena dia riswah, menyogok, maka dia yang terpilih. Maka punten, dia telah mengambil hak orang lain. Itulah yang dikatakan riswah. Tapi bagaimana kalau seandainya itu adalah barang kita, ternyata tidak bisa keluar? Punten. Riswah itu ada yang dua-duanya yang menyogok dan yang menerima sogokan di neraka. Ada yang memberi sogokan tidak di neraka, tapi yang menerima sogokan itu di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dipaksa. Gara-gara dipaksa. Contoh misalnya. Contoh saja. Contoh saja. Ini jauh daripada kebenaran. Hanya contoh. Misalnya, ya kita kirim barang dari luar negeri. Sampailah barang itu di pelabuhan. Barang kita. Orang kita yang beli, kita yang transaksi dengan PT yang ada di luar negeri itu, datang, sampailah barang itu misalnya di bandara. Ataupun di mana? Di pelabuhan. Ternyata barang itu nggak bisa keluar. Ditahan. Itu barang siapa? Barang kita apa milik orang? Barang kita. Barang kita nggak bisa. Akhirnya dia katakan, nggak bisa barang diambil kecuali bayar. Bayar sana, bayar sini, bayar sini, bayar sini. Nah, coba. Kita bayar. Kenapa? Demi untuk mengambil barang kita. Demi untuk mengambil barang kita, maka kita bayar agar meloloskan barang kita. Bukan barang orang. Akhirnya kita bayar, ambil barang kita. Punten, itu riswah. Tapi kita yang membayarnya tidak dosa. Tapi mereka yang memintanya dosa. Kenapa? Mereka bukan punya mereka. Barang itu punya kita, selayaknya kita ambil dipermudah, tapi harus bayar sana, bayar sini, untuk sana dan untuk sini, itu namanya riswah. Untuk memudahkan barang itu keluar, maka punten, itu adalah riswah yang mana kita yang bayar tidak dosa, tapi mereka yang menerima dosa. Itu dia, ya. Jadi riswah, yang pertama, itu menyogok yang kita dosa, karena kita ngasih, yang menerima pun dosa. Kenapa? Karena memang ini adalah sebagai peraturan misalnya. Kalau mau diterima gampang, bayar aja. Na'udzubillah. Berarti dia telah melakukan riswah. Dan kalau sudah melakukan riswah seperti itu, na'udzubillah,
Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang dia dapatkan hasil riswah tersebut, hati-hati. Rizki yang dia dapatkan hasil riswah tersebut, misalnya punten bahasanya, gampang punten, tanpa merasa hormat, hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai contoh. Misalnya kita ingin jadi pejabat, misalnya. Kita ingin menjadi seorang mempunyai kedudukan, apakah di perusahaan, apakah di kenegaraan, atau apa saja. Akhirnya dia harus riswah, nyogok, ya. Maka akhirnya terjadilah dan dia menjabat. Lalu setiap bulannya dia dapat gaji, setiap bulan dapat gaji, setiap dapat bulan gaji. Padahal punten hasil dia duduk di tempat itu adalah hasil riswah. Maka selama dia melakukan hal itu, punten mendapatkan per bulannya, hati-hati. Itu adalah punten haram yang masuk di dalam perutnya. Haram yang digunakannya, haram yang dilakukan oleh keluarganya, yang dimakannya, yang dipakainya, yang diminumnya. Kenapa? Karena dia menduduki yang sebenarnya bukan milik dia. Kenapa jadi dia duduk di sana? Karena membayar orang, membayar beberapa orang agar dirinya terpilih di tempat itu. Hati-hati, hati-hati, itu adalah riswah. Dan bisa terjadi di mana saja. Ada orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi juga nyogok. Ada orang yang ingin masuk ke sekolah favorit juga nyogok. Ada orang yang ingin keterima itu, keterima ini nyogok. Dan bahasanya bukan nyogok. Dan mengatakan ini ada hadiah. Ini adalah tanda kasih. Ini adalah ingat, hati-hati apabila kita memberi sesuatu kepada siapapun. Demi kita punya tujuan yang ada. Hati-hati ini riswah. Ya, kecuali satu. Itu yang tadi saya sampaikan, barang kita ditahan. Kita bayar, silahkan. Nah, kalau Syekh bin Baz ada lagi. Misalnya gini. Misalnya begini. Iya. Ini Syekh bin Baz dengan mengatakan kata-katanya begini. Contoh. Ada satu tempat. Memang ini kedudukan harus diduduki oleh orang yang pandai. Orang yang bisa. Orang yang mantap di sini. Misalnya ada satu kursi yang kosong. Apakah di perusahaan, apakah di kenegaraan, ataupun di RT, atau di RW. Misalnya ya. Ini harus ada diduduki oleh orang. Iya. Dan ada orang yang pantas dan punya kapasitas, ada yang baik untuk duduk di situ. Tapi caranya, ya tadi harus bayar, harus riswah misalnya ya. Maka punten, dia ini pantas. Maka misalnya kita modali dia, lalu sampai bayar sana bayar sini, akhirnya duduklah di tempat itu. Asal kita benar-benar dia yakin bisa untuk melakukannya. Maka beberapa ulama mengatakan, silakan kalau memang dia benar-benar mampu untuk di situ. Daripada diambil tempat itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, makin hancur kepada karyawan, makin hancur ke sana kemari, silakan untuk melakukan kalau itu memang demi kebaikan. Tapi tetap, ya, perbanyak istighfar. Karena apa? Karena itu pun beberapa ulama menyatakan ini adalah tipis sekali dengan satu kekeliruan. Karena apa? Karena tidak tahu apakah orang itu mampu atau tidak menduduki kursi tersebut. Kehati-hatian saja. Namun yang jelas, yang paling jelas kalau seandainya kita punya barang tertahan, kita harus bayar, nggak ada masalah. Maksud nggak ada masalah, kita tidak dosa, tapi yang dosa adalah mereka yang menahan barang kita. Itu namanya riswah. Subhanallah. Hati-hati. Dan rasa-rasanya di zaman sekarang ini, namanya riswah ini, sudah apa itu? Waduh, sudah menyebar. Cara-caranya, udahlah, deketin aja. Sampai kita bersilaturahim pun, ya, demi mendapatkan sesuatu, ya, lalu memberikan hadiah sekecil apapun, hati-hati. Kalau itu niatnya riswah, maka apa yang didapatkan oleh dirinya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Kita kan sedang mencari berkah. Berarti poin yang 4 pegang, tadi sampaikan, dan yang 5-nya jauhi riswah. Jauhi riswah. Riswah itu apa? Sogok menyogok. Iya. Kedua yang saya sampaikan, ini adalah riba. Hati-hati dengan riba. Sogok menyogok, hati-hati. Iya. Kadang-kadang punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bukan apa-apa. Kalau saya sendiri sih ya, husnudzon saja. Kalau saya sendiri wallahu a'lam, saya merasakan sendiri. Sejujurnya saja, saya selama perjalanan ke sana kemari, memang beberapa kali istilahnya apa, melanggar lalu lintas karena ketidaktahuan. Alhamdulillah, hanya dengan minta maaf dan negonya itu alhamdulillah tanpa riswah. Iya. Ternyata polisi juga baik, yang baik juga banyak, iya. Jadi kalau misalnya ternyata melanggar, beberapa hari yang lalu kita dari Bandung mau ke Tasik, nggak tahu jalan karena di Bandung itu jalannya agak liar, ditahan. Treat gitu kan. Setelah itu apa? Anda salah jalan. Iya. Dia sudah siap aja kertas tilang gitu.
Saya sampaikan, saya turun. Mohon maaf Pak, saya begini saya sampaikan begini. Ternyata oh iya, saya tolong. Dia bilang saya tolong nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya saya bantu maksudnya, saya bantu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi nanti lagi kalau lewat sini nggak ada masalah ya. Orang kalau seandainya sudah suudzon duluan itu yang mungkin yang kena ya. Jadi sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalnya terjadi kepada teman-teman ketika melakukan ingin selamat, ingin bebas, akhirnya menyogok seperti itu, hati-hati. Itu juga bagian daripada riswah ya. Mengerikan sekali. Maka dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, tapi punten, hati-hati jangan sampai mudah meloloskan sesuatu dengan membayar. Karena apa? Itu bagian daripada riswah. Iya, riswah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Jadi yang pertama jauhi daripada sogok menyogok. Adapun dengan mengatakan kalimatnya saya nggak pernah nyogok tapi saya disogok sama, itu dosanya. Iya. Saya nggak pernah disogok tapi saya yang nyogok juga sama. Mengerikan sekali. Jadi di antara yang 4 tadi disimpan, nomor 5-nya hati-hati dengan riswah. Hilangnya berkah. Ini nomor 5. 6, nomor 6-nya adalah riba. Naudzubillah. Punten. Orang kan mengira, mengatakan, bang itu riba, bang riba. Kita harus tahu dulu. Di mana letaknya ribanya itu bagaimana? Teman-teman, ahlul jannah semuanya. Riba itu ada 3 model. 3 macam. Iya. 1, ada yang namanya riba fadl. Riba fadl. Riba itu artinya ziyadah. Riba itu artinya bertambah. Itu artinya riba itu bertambah. Riba artinya bertambah. Riba itu numbuh artinya. Saya sampaikan dulu. Iya. Yang paling populer di kita, sebelum saya sampaikan ada 3 riba tadi ya. Model 3 riba tadi ya. Yang populer di kita, itu riba qard. Misalnya, saya pinjam uang sama teman-teman, saya pinjam uang dong 1 juta. Terus teman-teman bilang, boleh Abi pinjam uang sama saya 1 juta, tapi nanti balikin jadi 1.100.000 ya. Kita jelas itu riba namanya. Namanya adalah riba qard. Riba dalam peminjaman. Itu haram hukumnya. Walaupun berupa bukan uang. Saya katakan, Mas, saya pinjam uang dong 1 juta. Nanti insya Allah bulan depan saya balikin. Oke, Bi. Saya pinjemin 1 juta ya, tapi nanti balikin plus martabak ya. Itu ribanya martabak itu. Nggak boleh itu. Itu ribanya jadi martabak. Itu nggak boleh sama sekali. Ya. Ataupun dengan mengatakan, apapun lebih daripada 1 juta itu, apakah dia berupa makanan, apa 1 kilo apa 1 kilo apa misalnya buah-buahan, atau dengan mengatakan, misalnya saya bisnis sendal. Iya, saya pinjam dong uang segala macamnya. Iya, boleh ya, nanti kirimin duit ya, misalnya gantiinnya 1 juta ya. Ya. Tapi plus dengan sendalnya ya. Berarti itu apa? Dia ingin berlebih dengan harga sendal tadi. Karena sendal juga uang. Maksudnya apa? Ada harganya. Maka punten, ketika seseorang meminjam lalu minta berlebih, itu adalah masuk dalam riba. Nanti kita lihat dosanya seperti apa. Biar kita menghindari. Kan pengen barokah. Jangan-jangan kita punya harta, punya itu, punya ini, sulit daripada keberkahan. Ya tadi, yang 4 dilanggar, 1 saja dilanggar, hilang berkah. Ternyata sekarang ada 5, ada riswah. Jangan-jangan selama ini ada riswah. Kalau ada riswahnya, yang pernah melakukan tinggal tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuntaskan. Walaupun sekarang rizkinya jadi halal. Iya. Rizki misalnya gini. Seseorang ingin mendapatkan kedudukan. Setelah itu apa? Dia riswah. Nah, akhirnya dia dapat kedudukan itu. Lalu dia tobat. Ya Allah, saya tobat. Ternyata saya kemarin itu masuk jadi tempat ini riswah. Maka dia tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatan nasuha. Perbaiki dengan sedekahnya. Maka rizki yang didapatkan, walaupun di awal itu adalah kekeliruan, tapi akhirnya rizki yang didapatkan itu menjadi halal. Kenapa? Dengan tobat daripada riswah tadi. Iya. Makanya siapapun yang pernah menggunakan riswah, tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangi lagi. Yang ke-6-nya itu adalah tadi apa? Riba. Ya, riba yang namanya riba qard. Riba qard itu artinya adalah riba utang, minjam, ingin berlebih. Bukan hanya berlebih secara harta, tapi makanan pun nggak boleh, ataupun apapun. Sampai begini, dengan mengatakan, oke, nanti kamu minjam uang sama 1 juta kan? Ya, nanti balikin ya. Tapi plus nanti saya pinjam mobil kamu 2 hari. Berarti ribanya minjam mobil 2 hari. Hati-hati. Ya. Tapi bagaimana
Misalnya Abi Maki, kalau saya ini minjem uang, saya pinjam uang dong 1 juta, oke 1 juta. Nggak ada ittifaq apa-apa. Saya nggak ada ittifaq apa dengan teman-teman. Saya datang ke rumah teman-teman, kepada saya pinjam uang dong 1 juta, iya Abi Maki ini, oke kapan dibalikin? Harus tanya kapan dibalikin. Siapapun yang minjam uang kepada kita, harus ada 2 kewajiban. 1 tercatat. 1 tercatat, yang kedua dalam catatannya itu harus tertulis kapan mau dibayar. Harus bayar. Kenapa? Karena kita harus paham, harus mengerti kewajiban membayar hutang sama dengan kewajiban menagih hutang. Nagih hutang itu wajib. Kalau kita pernah dipinjam uang sama teman, wajib nagih. Seperti wajibnya bayar. Tapi kadang-kadang zaman sekarang nagih lebih malu ya. Mau nagih nggak enak, hati-hati. Iya. Sekarang mau nagih itu kadang nggak enak. Kenapa? Yang ditagih malah galak. Oh, ya. Jadi akhirnya kita nggak nagih-nagih. Mengerikan sekali. Tagih itu kewajiban Anda untuk menagih. Iya. Anda tidak menagih hutang berarti Anda menjerumuskan orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Biarin dia celaka karena hutang itu bahaya. Rasulullah SAW ketika mau wafat, Rasulullah mengatakan kata-katanya, siapa yang telah kupinjam uangnya, bicaralah padaku. Maka ada satu orang, ya Rasulullah, engkau telah meminjam uangku sekian dirham. Rasulullah memeluknya. Dan Rasulullah katakan, terima kasih engkau telah menagih kepadaku. Lihat, engkau telah menyelamatkan aku dari neraka. Terima kasih engkau telah menagih kepadaku. Sekarang kira-kira ada nggak teman kita kalau ditagih dia bilang ucap terima kasih? Makasih ya bang, udah nagih saya. Nggak ada yang nagih. Nggak ada yang terima kasih. Bilang mengatakan, nggak percaya amat, nanti saya akan bayar. Coba begitu ditagih itu terima kasih. Karena teman kita menyelamatkan kita. Kita mau diselamatkan oleh teman kita saat kita ditagih oleh teman kita. Simpan baik-baik kalimat ini. Ya, maka punten. Saya pinjam uang sama teman-teman 1 juta. Saya bawa, saya gunakan, akhirnya 1 bulan full, saya datang untuk memberikan apa? Uang itu. Terima kasih ya. Alhamdulillah uang sudah ada ini. Terima kasih. Ini uangnya saya kembaliin. Dan alhamdulillah nih, saya di rumah kebetulan lagi panen anggur. Silakan ya anggurnya. Saya berikan anggur, tidak ada kesepakatan sebelumnya seperti kayak tadi martabak sudah disepakati. Bayar hutang 1 juta tapi plus martabak, itu martabaknya riba. Tapi kalau ini tidak ada sepakat, saya akan kasih anggur atau dia minta anggur, saya kasih anggur kepadanya, maka anggur itu halal. Kenapa? Itu adalah hadiah yang saya berikan kepada teman-teman. Tapi, tahu bulan depannya saya minjem lagi. Begitu saya bulan depannya minjem lagi, dia bilang, oke 1 juta minjem lagi ya, tapi jangan lupa ya pas bayar bawa anggur lagi ya. Nah itu anggur yang kedua akan jadi riba. Kenapa? Karena dia sepakat dari awal dipinta. Hati-hati itu. Iya. Makanya kalau tidak ada kesepakatan, lalu Anda mau mengasih kepada teman Anda hasil daripada rasa sayang kita kepada mereka, kepada teman kita karena dia baik telah meminjamkan uang tanpa ada kesepakatan, silahkan, itu namanya hadiah dan itu bukan riba karena tidak ada kesepakatan. Itu namanya riba qard. Itu yang sudah tahu semuanya. Yang kedua, ini banyak kejebak ini. Riba fadl. Bagaimana riba fadl ini? Riba fadl ini teman-teman begini, riba fadl ini. Ini kadang-kadang begini, riba fadl itu contoh begini. Menukar sesuatu yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Padahal sesuatu yang sama. Contoh. Ini biasanya lebaran banyak nih. Pernah nggak kalau mau lebaran, kita nukerin uang yang receh, yang jeger-jeger gitu. Yang apa itu? Yang bagus-bagus gitu kan? Punten. Kalau kita mau nuker 1 juta, kita kasih ke dia itu berapa itu? Ada lebihnya nggak ke dia? Biasanya ada. Iya. Ada, iya. Misalnya ini berapa? 1 juta, 1 juta, iya. Ini 1 juta, diambil 1 juta recehan, kita kasih ke dia bisa jadi 1.020.000. 1.010.000. Padahal itu uang, ini uang. Tapi akhirnya ketika kita mau menukar uang 1 juta rupiah, iya, untuk mendapatkan 1 juta rupiah yang baru, dan ternyata dengan alhasil kita mendapatkan 1 juta rupiah yang baru dan kita kasih kepada dirinya 1 juta misalnya 50.000. 1 juta 20.000. Taruhlah 20.000 lebihnya. Maka 20.000 itu adalah riba. Riba fadl. Itu mengerikan sekali. Nggak boleh ditukar gitu. Jadi nanti kalau lain kali lagi
mendingan langsung ke bank. Kalau ke bank itu nggak ada tukar-tukaran begitu. Maksudnya apa? Nggak ada berlebih. Taruh di pinggir jalan, insya Allah. Iya. Walaupun dia mengatakan, ini berapa? Ini 1 juta, ini 1 juta, ini 500.000, 500.000. Oke, kita tukar 500.000, kita ambil 500. Tertulis 500.000. Saya pernah pengalaman seperti itu. Karena saya bilang, ini pas 500.000 bang, ini 500.000. Ya sudah. Karena tulis 500.000, saya kasih 500.000. Begitu dihitung, ternyata isinya kurang 15.000. Iya, di dalamnya sudah dicopot sama dia, ya. Sudah dicopot dia 15.000. Jadi dia mengambil untung dari situ. Ribanya 15.000. Hati-hati, mungkin teman-teman bisa memahami ini ya. Jadi kita menukar uang, yang mana uang itu, uang 1 juta, ingin ditukar dengan 1 juta yang ataupun dengan yang baru seperti itu. Seperti halnya yang kemarin itu apa ya? Uang 1 lembar berapa? 75.000 ya? Apa berapa ya? 5.000 ya kan? Kalau itu dijual di pasar tetap 75.000 kan? Tapi ketika uang itu dibeli sama kita, bahkan uang 75.000 itu bisa dibeli menjadi 1 juta harganya, 500.000 harganya, punten, itu adalah yang namanya riba fadl. Contoh lagi, ibu-ibu nih, akhwat di sini punya emas. Emasnya 10 gram. Dibeli emas itu pada tahun 2000, misalnya beli emas itu pada tahun 2010. 2010 beli emas 10 gram. Ya, gelang 10 gram dipakai. Subhanallah. Akhirnya karena bosan, datanglah ke tempat emas. Di tempat emas yang beli waktu itu. Dia bilang, Bu, ini saya punya emas nih yang 10 gram yang dulu 2010, di tahun 2010 saya beli nih. Saya pengen tukar dengan emas yang sama 10 gram juga. Ini emas yang dipakai 10 gram, yang ibu pilih juga 10 gram. Mau ditukar 10 gram dengan 10 gram. Karatnya sama 10 gram dengan 10 gram. Kira-kira saya tanya nih sama pengalaman ibu-ibu, kira-kira itu plus apa ibu nambah kira-kira? Plus itu apa ya? Plus itu apa namanya ya? Jadi yang 10 gram dikasih, yang ini baru diambil sama kita. Begitu apa kita nambah kira-kira? Nambah nggak? Impas ya, Abi? Impas bukan apa nambah kira-kira? Saya sih nambah. Nambah. Biasanya nambah. Ketahuan ibu-ibu di sini nggak ada yang pegang emas jadi bingung. Ditambah apa enggak? Ya, pegangnya handphone semuanya. Sekarang mau pakai gadget semuanya. Nah, biasanya coba sekarang praktekkan. Besok nih. Iseng aja. Ibu punya atau akhwat punya apa? Punya emas 3 gram misalnya. Di sini ada 3 gram. Datang. Coba yang 3 gram yang mana ya? Ini 3 gram. Ini punya saya juga 3 gram. Ya, mau ditukar 3 gram dengan 3 gram. Ini adalah 3 gram, yang 3 gram, ini adalah 3 gram. Walaupun ini model lama, ini model baru. Enggak ada istilah model lama, model baru. Dalam emas itu, emas adalah emas. Emas adalah emas. Maka dengan mengatakan, oke, kita tukeran ya. Apakah impas tukaran itu? Apakah kita nambah? Jawabannya, kita nambah. Ya udahlah, tukeran ya. Iya, tapi Bapak nambah ya, 200.000. 200.000 itu adalah namanya punten riba. Disebut dengan riba fadl. Hati-hati, disebut dengan riba fadl. Hatta walaupun, punten, saya misalnya punya beras. Teman-teman juga punya beras. Lalu, ini riba fadl, hati-hati. Beras saya, beras Cianjur yang bagus. Teman-teman punya beras. Beras punya teman-teman ini adalah beras yang kualitas biasa. Maka dengan mengatakan, udahlah ya, tukeran beras ya, tukeran beras. Kenapa? Karena punya saya berasnya bagus, punya teman-teman ini berasnya biasa, maka terhitung ya, 1 kilo beras saya ditukar dengan 2 kilo berasnya dari sana. Berarti saya lebih banyak berasnya, teman-teman berasnya jadi 1 kilo, saya ngambil dari teman-teman 2 kilo. Maka dikatakan itu pun ada riba fadl. Jadi harus sama, beras ya beras. Nggak ngelihat ini adalah beras yang lebih bagus. Makanya lebih baik dengan mengatakan, ya sudah, kalau begitu caranya gampang. Mendingan jual dulu beras saya kepada dia, setelah itu dapat uangnya, saya beli beras kepada dia. Udah, pakai uang, bla. Jangan tukar-tukar begitu. Itu namanya riba fadl. Hati-hati ya. Banyak orang kejebak dalam riba fadl. Hati-hati. Kenapa? Ya Allah, ternyata saya itu setiap Ramadan itu, setiap Idul Adha atau setiap Idul Fitri, saya nuker uang itu lembar-lembar yang jerk-jerk gitu, yang keras itu. Buat apa? Buat dibagi-bagi sama ponakan, dibagi-bagi sama keluarga gitu. Ternyata saya nukernya dengan riba fadl, pantasan kurang barokah. Hati-hati ingin mendapatkan keberkahan kan?
Ketiga, riba yang ketiga adalah riba an-nasi. Nah, ini banyak lagi orang yang lupa tentang riba an-nasi. An-nasi itu diakhirkan. Contoh begini nih. Contoh begini. Saya riba an-nasi ini begini. Nasi itu ditangguhkan. Nasi itu diakhirkan. Contoh begini. Bang, salah satu teman saya panggil Bang, saya tukeran uang ya. Nggak ada tambahan. Ya, saya ingin nuker uang 1 juta dengan recehan. Kebetulan abang ini punya 1 juta. Ya udahlah, tukeran ya bang ya. Oke. Punten. 1 juta dan 1 juta. Nggak ada penambahan 1 juta. Hanya dia mengatakan 1 juta bagaimana Abi Maki? Saya pengen yang 500.000 itu uangnya 50 ribuan misalnya. Ada nih 500.000, 50 ribuan. 500.000 lagi ya. Yang 300.000 ini uangnya 20 ribuan. Iya, tinggal 200.000 lagi. 200.000 lagi saya pengen yang 10 ribuan. Dia bilang, mengatakan, aduh yang 10 ribunya belum ada. Besok ya saya kasih. Ulangi lagi nih. Mohon dipahami. Jadi yang sekarang saya sudah kasih 1 juta sama teman saya. Teman saya sudah mengembalikan kepada saya 500.000, 50 ribuan. 300.000, 20 ribuan, sisanya berapa? 200.000. Saya minta yang 200.000 itu 10 ribuan. Karena dia belum punya, lalu dia bilang begini, besok ya yang berapa? Besok ya yang 200.000-nya 10 ribuan. Maka itu termasuk riba yang 20 ribu ini. Sebaiknya kalau tukeran itu, yang seperti itu, apakah digagalkan dulu, tunggu sampai besok lengkap, ataupun ia dengan mengatakan kalimatnya, ucapannya, saya tidak terima dulu sebelum lengkap 1 juta. Dibalikin. Nggak jadi dulu. Itu namanya riba an-nasi. Riba yang diakhirkan. Masya Allah. Jadi punten, sebelum saya sampaikan bahayanya tentang masalah riba atau rishwah ini. Agar tidak menganggap enteng terhadap riba ini. Karena Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah sangat dekat apabila orang sudah menganggap remeh terhadap riba. Iya. Cabar baik-baik sebelum kita tanya jawab nanti insya Allah 1/4 jam lagi. Iya. Saya sampaikan dulu dengan mengatakan, ulangi lagi. Simpan baik-baik. Jadi kalau kita ingin berkah rizki kita 6 poin. Yang harus hati-hati. 1, niatkan ibadah mencari nafkah. 2, di tempat yang halal. 3, caranya yang baik. 4, keluarkan di jalan yang benar. 5, jauhi rishwah, sogok menyogok. Yang 6, jauhi bentuk riba apapun. Jauhi bentuk riba apapun, sekecil apapun. Hati-hati. Iya. Memangnya kalau seandainya riba ini apa dosanya? Simak baik-baik. Dosa riba, punten, yang sekarang kira-kira masih enteng-entengan terhadap riba. Dosa riba 1. Dosa riba ini Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat jelas sekali. Dirhamu riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanyatan. Ulangi lagi. 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang, ya, dari transaksi riba, dan dia tahu itu adalah uang riba, maka dosanya lebih besar daripada dia melakukan berbuat zina selama 36 kali. Na'udzubillah. Memakan harta riba, itu dosanya lebih besar daripada zina 36 kali. Rasulullah mengatakan begini, diriwayatkan Imam Baihaqi. Apakah orang mengatakan, astagfirullahaladzim dia zina? Kita kaget. Sementara riba, senyum dia bilang riba. Padahal riba itu lebih dahsyat daripada zina 36 kali. Na'udzubillah. Kalau gitu mas saya mending zina saja. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Iya. Ini saya ingin menyampaikan ini adalah dosa zina itu berat banget. Sampai zina ini mengatakan wala taqrabu zina. Al-Quran tidak mengatakan jangan zina. Tidak. Tapi Al-Quran mengatakan jangan dekati perbuatan zina. Maksudnya apa? Sesuatu yang mendekatkan dalam perbuatan zina sudah diharamkan. Apalagi zinanya. Nah ternyata riba dahsyatnya demikian. Sahabat-sahabat, teman-teman ahli surga, ANP Ta'lim, ini akan lebih mengagetkan lagi.
dosa riba ini, punten, dosa riba ini. Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu ayyunkiha ar-rajulu ummuh wa in arbar riba irdur rajulil muslim. Subhanallah. Simak baik artinya. Simak baik-baik artinya. Pasti kaget, lebih kaget lagi. Dosa riba itu ada 73 pintu. Maksudnya apa? 73 keburukan. 73 pintu keburukan. 73 pintu laknat Allah. Jadi kalau orang melakukan riba, itu sudah dibuka pintu keburukan 73. Ya, yang paling ringan daripada dosa riba itu, daripada 73 pintu itu, seperti dosa seseorang yang menzinahi ibunya. Na'udzubillah. Coba sekarang. Orang berzina itu dosa. Sekarang dosa berzina dengan ibunya jauh lebih dosa. Lalu dengan mengatakan, punten, orang yang melakukan riba, yang paling ringan daripada dosa riba itu, seperti orang itu telah menzinahi ibunya. Apakah mau mengenteng-enteng lagi masalah riba? Pasti kita akan stop riba. Astagfirullah. Astagfirullah, akan di stop ribanya. Iya. Itu nomor satu. Nomor satu, dosa riba itu seperti berzina. Lebih dahsyat daripada berzina 36 kali. Dan dosa riba ini ternyata apa? Lebih dahsyat ketimbang berzina dengan seorang atau dengan ibunya sendiri. Dahsyat sekali zina riba itu ternyata. Jangan menganggap remeh dosa riba itu. Makanya kenapa rezeki itu kadang-kadang kurang berkah? Oh, ternyata ada riba di situ. Ada ribanya di situ. Nanti kita lihat solusinya seperti apa, mungkin dalam tanya jawab nanti kita akan dikembangkan. Yang kedua, punten. Orang yang beriba ini tidak akan diterima zakat dan sedekahnya. Yakin. Anda sedekah, Anda zakat, Anda infak, Anda umroh, Anda haji dengan harta karena riba, nggak bakal diterima apa yang dilakukan kebaikannya. Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah ini maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Berarti riba nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun berbentuk riba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Iya. Subhanallah. Mengerikan sekali. Selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang yang memakan riba ataupun berkecimpung dalam masalah riba tidak akan pernah dikabulkan doanya. Kenapa? Karena riba ini daging apapun tubuh dalam tubuhnya, daging yang ada dalam tubuhnya itu hasil makanan riba. Makan riba, minum riba, pakaian haram semuanya. Maka punten dalam hadis Rasulullah SAW, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Ada orang yang berdoa tiap malam minta pada Allah dengan doa dengan khusyuk, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, minta apa yang diinginkannya. Tiba-tiba Allah katakan dengan mengatakan, tapi makanannya haram, yang diminum haram, dia di rumah tempat yang dibangun haram, terus minumannya pun haram, semua dikelilingi haram. Bagaimana aku akan kabulkan doanya karena dia ini bergulung dengan harta yang haram? Nggak bakalan diterima ibadahnya ataupun tidak bakal diterima pun dan apa doa-doanya. Naudzubillah. 4. Iya. Dalam riwayat lain dengan mengatakan, naudzubillah, saya langsung terjemahkannya. Orang yang memakan riba ini, naudzubillah, iya, diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang itu berenang dan sampai di sungai darah tadi ya, lalu sampai dia keluar darinya, lelaki atau malaikat itu berada di pinggir sungai tersebut melemparkan batuan ke mulutnya. Jadi ada sungai darah. Jadi ini sungai darah, orang itu berenang di sungai darah dengan susah payah sampai ke ujung matanya mulutnya kebuka begini. Lalu diisi batu ke dalamnya. Subhanallah, diisi batu ke dalamnya. Akhirnya sampai dia gelembung dengan batu tersebut. Naudzubillah, dia punten sudah berat dan sudah lelah dan dia ini penuh dengan batu dan dia harus berenang lagi ke ujung sana. Di ujung sana dengan susah payah sampai ke sana, dimasukin lagi batu yang berat lagi. Masuk lagi kemari, dimasukin lagi. Sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena makan riba.
Ini dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naudzubillah. Ini dosa riba. 5, punten, agar kita menjauh daripada riba ini. Dibangkitkan dalam keadaan punten, sarhan tidak punya akal. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Nanti teman-teman untuk mengecek. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Gila, hilang akal. Iya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata dengan mengatakan mereka berkata kalau riba itu seperti dagangan. Sama. Mereka tidak membedakan antara riba dan jual beli. Riba jual beli. Tapi orang-orang kafir selalu mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Kenapa? Kan sama. Jual beli saya dapat untung. Kalau riba juga kan saya meminjamkan, ya untungnya saya akan dapat dari apa yang dipinjamkan. Tidak sama. Jadi punten dibangkitkan dalam keadaan gila. Ini hanya 7 saja atau 8 atau berapa saya sampaikan. Ya. Selanjutnya, orang yang makan riba ini dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Pastinya ini surat Al-Baqarah ayat 275 juga. Tadi di dalam 275, sekarang 275 juga. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Diartikan bahwa orang yang memakan riba ini hum fiha khalidun, selama-lamanya nyemplung di neraka. Jadi orang yang memakan riba sebetulnya saat dia memakan riba dia udah DP tempatnya di neraka. Dia udah DP untuk tempatnya di neraka, saya udah booking di neraka. Kenapa dia sudah makan riba? Orang yang memakan riba dia udah booking tempat di neraka. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Mengerikan sekali. Hati-hati dengan riba ini. Hati-hati. Kita sudah belajar tentang masalah riba, bukan hanya pengetahuan dan ilmu saja, tapi bagaimana cara menghindarinya. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Lalu selanjutnya, orang yang melakukan riba ini adalah hadis nomor 7 ini ya. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Mengerikan sekali 7 ini. Rasul bersabda, ya. Allah dan Rasulnya melaknat pemakan riba. 1. 2. Pemberi riba. 3. Ya, melaknat pemakan riba yang memakan riba. 2. Pemberi riba. 2. Saksinya yang menyaksikan riba. 3. Penulis riba. 4-empatnya semuanya derajatnya sama di neraka. Nggak ada beda-bedanya. Ulangi lagi. 1 yang memakan. 2 yang memberi. 3 yang menyaksikan. 4 yang mencatat. Kalau ada transaksi masalah urusan riba ini. Na'udzubillah. Kata Rasulullah mengatakan. Sawa. Mereka sama nerakanya. Nggak ada mengatakan, kamu kan yang makan, aku cuma nyaksin aja. Sama. Kalau tahu mau gitu mah dulu saya makan aja. Ya kenapa nggak makan? Tapi yang menyaksikan, yang makan, yang mencatat semuanya sama-sama di neraka. Na'udzubillah, ini nomor 7, hati-hati ya. 8. Waduh, 8 lihat nih. Allah Subhanahu wa taala kepada riba ini gayanya sangat galak sekali. Apa katanya? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimu wa la tuzlamun. Punten. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Punten bahasanya. Saya tegaskan lagi. Allah memerintahkan kita memerangi orang-orang yang melakukan praktek riba. Kata Allah dengan mengatakan, tinggalkan orang-orang yang praktek riba. Bukan tinggalkan. Allah tidak mengatakan tinggalkan orang-orang yang praktek riba. Allah tidak mengatakan tinggalkan. Cuekan, campakan orang-orang yang praktek riba. Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah bilang perangi orang-orang yang melakukan riba. Bahasanya perangi. Kenapa? Bahaya orang riba itu. Akan membuat kesulitan setiap mukminin mukminat.
Dosanya luar biasa pula. Maka perangi. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dipinjam uangnya tadi dengan riba qarad, maka punten, jangan sekali-kali mengambil lebih daripada Anda meminjamkan uang tersebut. Ambil berapa saat uang itu Anda pinjamkan dan ambil itu tanpa Anda mengambil lebihnya. Itulah saat Al-Quran menghapus tentang masalah riba. Na'udzubillah. Iya, hati-hati tentang masalah. Allah mengatakan perangi orang-orang yang masalah mengatur riba. Bahasanya pun perangi. Berarti kalau sudah diperangi itu benar-benar dahsyat sekali. Bukan tinggalkan. Rasulullah Al-Quran tidak tinggalkan orang yang melakukan riba. Tidak. Cuekan, campakan orang yang melakukan riba. Tidak. Tapi Rasulullah bilang, Al-Quran mengatakan kata-katanya apa? Bi'arbi minallahi wa rasul. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang mempraktikkan riba. Paling tidak, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak terjebak dalam riba. Tapi kita bisa memaksa diri sendiri untuk tidak terjebak dalam riba. Selamatkan diri kita sendiri untuk tidak terjebak dalam riba. Terakhir, nomor 9. Subhanallah, pastikan hartanya tidak akan pernah berkah. Dan harta yang ada akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena riba. Yakin itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ini surat Al-Baqarah ayat 2765. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Berarti apa? Kalimatnya. Kalau ibu, bapak punya uang, ya, lalu di situ bercampur dengan ribanya, bahkan tidak tahu berapa ribanya di sana, maka apa yang terjadi? Yamhaqullah, Allah akan hancurkan apa-apa yang ada di dalamnya. Lalu dari uang riba itu dimasukkan untuk beli apa di rumah, untuk apa, maka apa yang terjadi? Hancur pula lah semua yang digunakan dalam bentuk riba. Walaupun digunakan untuk kendaraan, walaupun digunakan untuk mobil, digunakan untuk aktivitas apa-apa. Karena apapun, karena apa? Karena di situ ada riba. Subhanallah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan pernah main-main dengan masalah urusan riba. Juga tidak boleh main-main dengan urusan riswah. Lagi ya. Berarti sekarang ada 6. Ketika ingin mendapatkan rezeki berkah, 1, niatkan ibadah saat mencari rezeki. 2, di tempat yang halal mencarinya. 3, caranya dengan cara yang halal. Selanjutnya 4, keluarkan di tempat yang benar. Selanjutnya hati-hati riswah, dan yang 6, hati-hati dengan riba. Silahkan jika ada teman-teman dari ANP ini yang kalau ada yang mau didiskusikan tentang masalah riba ini atau cara untuk mengeluarkan apa yang telah kita dapatkan, mari kita sama-sama untuk mendiskusikannya. Silakan. Nah, teman-teman yang mau tanya, ini rezeki yang barokah di 5 di 6 nih, yang tipis-tipis ternyata berat juga. Itu terutama di riba itu ada juragan. Pak Aris mau tanya katanya. Bang Aris mau nanya. Silakan Bang. Ya ini bisnis saya dekat-dekat dengan riba nih. Kalau swap insya Allah enggak ya. Nggak tahu Eza itu kalau ngirim nastar pas lebaran itu apa? Gila gue. Ya, enggak, besok jangan nastar yang lain lah aja. Udah 5 lebaran nastar terus yang lain lah. Oke, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan sih, terutama berhubungan dengan pekerjaan sih, dengan perusahaan atau dengan bisnis. Yang pertama, kan nggak mungkin lah sekarang ini memang sudah menjadi hal yang sangat wajar atau bahkan memang harus semua transaksi itu melalui bank. Ya. Betul. Dan kebetulan kan uang yang masuk ke perusahaan itu uang yang untuk orang banyak, artinya jumlahnya juga menjadi sangat banyak. Dan biasanya ada rentang waktu dari uang masuk sampai uang itu tersebar kembali, dan biasanya itu kalau di print ada tulisan tuh bunga simpanan gitu ya. Itu kan artinya di situ ada dari uang yang mampir itu menghasilkan bunga gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini mengenai ada istilah investasi gitu. Memang mungkin tidak langsung. Jadi kalau di film itu kan biayanya sangat besar, miliaran per tahun. Itu misalnya TOP itu ratusan puluhan miliar ya per tahun. Nah itu kita kan nggak bisa pakai uang sendiri ya, dan sangat susah mencari
pinjaman yang polos-polos aja. Pasti ada yang disebut dengan investor. Dan investor itu sejak awal, biasanya investor itu nggak mau ambil risiko, yang artinya ketika untung sama-sama untung, ketika rugi sama-sama rugi. Investor itu maunya untung. Artinya ketika dia misalkan simpankan uangnya itu misalkan 100 miliar untuk TOP, dia nggak mau tahu begitu selesai proyek, misalkan dia investasi untuk 100 episode, dia nggak mau tahu 100 episode menghasilkan uang berapa. Nah ini kan persoalannya adalah ketika kita tidak melibatkan investor, kita nggak bisa bergerak dalam bisnis ini, dalam produksi film ini ya. Jadi ada istilahnya investor, bukan lintah darat, bukan rentenir, tapi investor, keren istilahnya. Cuma kan memang tidak anak beranak ininya, bunganya, cuma memang itu fix dan cukup besar. Itu rate-nya antara 10-30%. Itu memang gila gitu. Cuma kalau kita nggak libatkan investor, ini nggak bisa jalan. Produksi ini sangat nggak bisa jalan karena seperti TOP itu kan 300 sampai 500 episode per tahun. Kalau misalkan biaya produksinya itu 150 juta per episode, entah berapa ratus miliar yang harus saya putar gitu. Nah ini mungkin investornya tidak langsung berhadapan dengan saya, tapi kepada production house. Cuma kan artinya bahwa bisnis ini digerakkan dengan menggunakan uang riba gitu. Nah Ustadz itu ya dua dulu Ustadz. Ini mudah-mudahan bisa pencerahan buat saya sebagai pelaku bisnis. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saat kita ini mendapatkan, memang tidak bisa dipungkiri ya, kita ini pun ini sebagai sharing juga, ada kalau untuk pribadi kita simpan misalnya di tempat-tempat yang memang aman di dalam masalah ribanya. Walau bagaimanapun untuk pribadi, tapi kadang-kadang untuk transaksi kita menggunakan konvensional. Kami juga untuk menggerakkan uang, pemudahan dalam pembangunan pesantren, pembebasan wakaf, itu kadang-kadang ketika disodorkan salah satu bank yang kita punya, ya salah satu bank, misalnya taruhlah bank yang kita simpan tentang masalah yang syariatnya, mereka tanya, ada bank lain nggak, gitu kan? Ada punya bank lain nggak? Sekitar disebutkan salah satu bank konvensional, mereka, nah itu bank itu aja, nah itu bank itu aja. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita tidak bisa menghindari tentang bank konvensional, iya, untuk memudahkan akses daripada transaksi tersebut. Ini pun tidak bisa dipungkiri, untuk beberapa pesantren pun terjadi hal yang seperti ini. Lalu begitu ada uang masuk, lalu menunggu disebarkan, ternyata di pinnya ada bunganya di situ. Alhamdulillah, ketahuan bunganya. Iya, ketahuan bunganya. Berarti setelah kita tahu bunganya, oh ini bunganya, berarti ini adalah sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk yang namanya apa? Untuk yang namanya kebutuhan agama. Misalnya ini bunganya ini, ya sudahlah, gunakan untuk masjid, gunakan untuk musola, gunakan untuk, paling tidak ini sedikit sekali untuk memanfaatkan, paling tidak untuk dimanfaatkan daripada bunga ini gunakan untuk pasung. Itu pun adalah pendapat ulama daripada yang istilahnya apa? Boleh dibilang ya yang buruk dari yang terburuk gitu ya. Kalau nggak diambil, itu bagaimana akan jadinya? Maka diambil, disisihkan, kira-kira buat apa ya? Ini bunga ini kira-kira buat dipakai apa ya? Apakah misalnya dibuatkan pasung? Apa digunakan pasung? Biasanya kalau di tempat kami itu dijadikan jembatan, ya. Di tempat kami itu dijadikan benteng-benteng, dijadikan tempat kebersihan untuk proyek segala macam. Jadi kalau untuk masalah yang demikian, gunakanlah, tidak digunakan untuk masalah ibadah atau pribadi, tapi gunakan untuk pasung, karena ini adalah bagian daripada riba. Jadi ketika di print ternyata ada, oh ini masalah ribanya nih, alhamdulillah ketahuan, ribanya sekian puluh juta, ya oke, kalau gitu digunakan untuk pasung, kira-kira apa ya? Pandai-pandailah cara mengaturnya. Itu yang pertama tentang masalah ketika di dalam uang kita dari ribanya. Makanya terima kasih dengan pertanyaan juragan yang sangat baik sekali. Dan buat kita semuanya, kalau seandainya kita cek dan kita lihat di situ ada ribanya, tolong ketahuan. Tolong ketahui, oh saya punya uang sekian, ternyata ketahuan ribanya sekarang ada segini. Ya sudah, ambil. Lalu kalau sudah diketahui, paling tidak dicatat, kalau mau diambil, ambil secepatnya, lalu digunakan untuk pasung. Wallahu a'lam. Ini adalah cara untuk
menyelesaikan daripada riba yang ada di rekening kita untuk dibersihkan. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti investor yang datang memberikan modal kepada kita untuk masalah usaha, apalagi tidak langsung melalui kita tapi melalui tadi apa namanya produksi apa house itu ya. Lewat production house, lewat perusahaan. PH ya, dengan PH itu dilakukannya di sana. Kita untuk mendapatkannya, lalu dia dengan mengatakan kata-katanya, dengan ucapannya, apalagi kalau saya tidak tahu ya, kalau urusan masalah TV kan kelihatannya itu sudah ketahuan angka-angka yang ada. Bahkan ketika sudah mulai turun saja bisa jadi langsung dihentikan gitu ya, langsung di stop. Kadang-kadang seperti itu yang kelihatan. Karena kita juga beberapa kali berikut dalam program, kadang-kadang suka capek sendiri. Jujur aja, kita kalau sudah berada di acara TV itu kadang-kadang ada beban dengan ratingnya. Iya, padahal kita dakwah aja. Kalau dakwah kan jalan aja, jangan dibawa-bawa rating sebenarnya seperti itu gitu ya. Para mu'alim, para guru-guru kalau ketika sudah berbicara dalam masalah urusan dakwah, tiba-tiba kalau dibenturkan dengan rating, kita pribadi akan langsung mengatakan, udahlah saya nggak mau lagi. Kenapa? Nah, kalau urusan rating ya kita bukan jagonya gitu, tapi ya kita akan menyampaikan yang hak, sehingga untuk menunjukkan rating itu, dakwah itu kadang-kadang dibumbui. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itulah yang akan membuat kami, ya bukan curhat gitu ya, membuat kami daripada dai ketika menyampaikan itu harus begitu, harus begini, dan itu tidak bisa. Iya, tidak bisa. Kenapa? Harus menyampaikan apa yang disampaikan, begini-begini tidak bisa. Makanya keberatan dalam masalah TV terkadang berkaitan rating. Maka TV ini yang kami ketahui, mungkin Juragan lebih tahu masalah ini, ketika dalam keadaan masih bagus rating itu bisa ketahuan angka yang ada, maka investor pun akan memberikan dana ketika prospek daripada acara itu bagus, maka dia akan masukkan. Maka wallahu a'lam, inilah yang disebut dengan kalimat yang sangat dekat dengan mudharabah. Mudharabah itu artinya apa ya? Usaha sama-sama. Usaha sama-sama. Saya contoh begini, ya. Contoh begini saya sampaikan dengan mengatakan, oke, tanam modal, iya. Saya punya kemampuan untuk bisa begini, saya bisa mampu lakukan ini, maka silakan memberikan modal sama saya akan putarkan, apalagi menurut PH sudah sangat tahu mana yang akan maju, mana yang akan mundur, apa yang ditarik seperti itu. Makanya kadang-kadang semacam puzzle, ya samalah seorang yang namanya dai juga kadang-kadang dicopot ini, diganti ini, copot ini, persis itulah yang kesulitannya buat kami juga gitu ya. Sama mungkin di antara teman-teman semuanya. Maka punten, saat itu dia investor masuk, artinya adalah dia ingin menaruh saham, dan saat itu kita yang memutarkan, maka saat itu kita bagi hasil. Kita bagi hasil, ya. Hasil yang dimiliki investor masukkan berapa, lalu dia minta sekian persen. Lalu kita pikirkan, ketika kita mengatakan, oh iya, kenapa kita ataupun orang yang melakukan pekerjaan ini mampu menerima dia minta 30%, kenapa? Karena kita sanggup nih 30%. Oke, kenapa? Karena program ini baik, program ini banyak juga peminatnya, maka sampailah ke 30%. Iya. Maka kalau seandainya dengan mengatakan siap, ya silakan. Iya. Tapi jangan sampai kita ini belum siap, tidak tahu bagaimana, lalu akhirnya kita coba-coba dengan seperti itu akan menyebutkan terjerumus. Saya bisa hanya menyampaikan dengan pendapat yang sangat sangat kehati-hatian, ya. Mungkin hal yang seperti ini yang disebut dengan kalimat yang sering diucapkan adalah kerjasama, mudharabah. Mudharabah antara penanam investor ataupun penanam saham, antara investor dengan penanam atau dengan kita, dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu kita mencoba, iya. Lalu hasilnya terbagi. Hanya yang jadi kekurangan dan kekeliruan, dia sudah mematok ingin mendapatkan sekian % Itulah kekeliruan yang ada. Dan itulah yang sebenarnya mengekang siapa? Ya mungkin mengekang yang membuat film tersebut, yang membuat seni tersebut. Kenapa? Jadi akan terpikir, aduh, ini kalau nggak nyampe 30 bagaimana ya? Jadi istilahnya dengan mengatakan tadi dibilangnya, ketika untung bisa sama-sama, ketika rugi kita sendiri gitu.
Itulah yang sebenarnya tidak dianjurkan di dalam masalah ini. Namun saat melakukan seperti itu dengan mengatakan ini adalah niat yang memang kita ini ingin, dalam artian punten, tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, tanpa memuji daripada teman-teman yang di ANP Ta'lim ini. Saya pun suka menyaksikan di TV film-filmnya ataupun seni-seninya. Masya Allah semuanya itu sama sekali tidak ada yang tidak ada yang buruk gitu. Kalau saya melihat ya, saya senang melihatnya. Ya, tidak ada yang buruk. Jadi kalau dilihat ini adalah nasihat-nasihat ada di dalamnya, bukan hanya sekedar nasihat, tapi boleh dibilang bimbingan-bimbingan yang juga tidak ada istilahnya kalau dibilang para pemainnya semuanya wala uzaki alallahi ahada. Ini adalah kalau dibilang dengan matang mudah-mudahan ini bagian daripada kebaikan yang disuguhkan melalui televisi yang ada, melalui siaran tersebut ataupun film tersebut. Namun yang jelas ketika kita menerima yang namanya tadi investor itu, kekeliruannya hanya satu. Satu itu adalah dia menginginkan 30% misalnya yang telah ditentukan dari awal. Kalau misalnya dengan mengatakan kata-katanya, yuk kita bagi hasil. Berapa hasilnya kita bagi 2. Beruginya ya kita bagi 2. Itulah kekurangannya yang ada. Tapi jujur saja, kita tidak bisa lepas daripada itu. Kita tidak bisa lepas daripada itu. Sangat tidak mungkin untuk lepas daripada itu. Saya tidak hanya memberikan contoh bukan menjadi kiblat ya. Saudi Arabia itu bukan menjadi kiblat buat kita untuk masalah ini. Kenapa? Coba aja. Kalau kita dulu namanya Hilton. Begitu keluar dari Hilton, itu ada bank. Saya tidak sebutkan nama banknya. Keluar dari Masjidil Haram, nempel dengan Masjidil Haram. Bahkan kalau sholat itu cenderung, orang juga banyak sholat di bank itu. Dan itu bank itu, punten, bank yang paling gede ribanya. Bank yang paling besar ribanya. Ya, coba nanti kalau misalnya teman-teman amin ya rabbal alamin bisa umroh gitu atau haji, ya keluar dari Masjidil Haram ke arah Hilton, nempel dulu namanya Hilton, sekarang Millennium Hotel itu. Di situ ada banknya dan bank itu adalah yang paling dahsyat ribanya. Seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, niatkan saja ya Rabb, mudahkan daripada urusan ini karena punten ya, karena kami melakukan hal ini daripada diisi dengan hal-hal yang jauh lebih buruk di acaranya. Selanjutnya, untuk punten, sahabat-sahabat, teman-teman yang memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri, untuk menghidupi daripada keluarganya, dan dari tempat, dari hasil tersebut, mereka pun bisa berinfak dan bisa bersedekah dengan ANP amalnya, ya. Kalau ini kan ANP taklimnya. Dan Masya Allah bisa ada masjid, bisa ada sekolah, bisa jadi apa. Insya Allah ini adalah merupakan kebaikan yang dapat menandingi daripada keburukan yang awal. Karena pada dasarnya, saya sampaikan, punten, keburukan bisa dihapus, namun saat tidak dihapus, tolong buat kebaikan yang lebih tinggi daripada keburukan tadi. Itulah yang baik bisa kita lakukan. Maka di dalam Al-Quran, yukaffiru ankum sayyi'atikum. Yukaffiru ankum sayyi'atikum, jika Anda punya kekeliruan yang memang tidak bisa dihapus. Sekarang coba, siapa yang bisa lepas daripada investor seperti itu? Padahal kita untuk melakukannya seperti apa? Maka biarkan ini ada, karena kita tidak bisa untuk menghilangkannya. Dan selalu ada demikian, maka kebaikan yang kita lakukan harus lebih tinggi daripada yang buruk itu, sehingga menutup daripada keburukan tadi. Seperti itulah. Maka jadi mengatakan kalimatnya, yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, "Fatbi'is sayyi'atul hasanah." Iya. Kalimatnya, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan yang lebih tinggi akan menutupi keburukan. Satu keburukan, misalnya, tapi kebaikan lebih banyak. Contoh, dengan adanya seperti ini. Kita bisa ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Kita bisa ngaji bareng. Kita bukan bisa mengajar, bukan hanya bisa ngaji bareng, tapi punten, satu, kita bisa silaturahim, bisa ngaji bareng. Kita punten, walau bagaimanapun bisa menghidupi keluarga. Dan walau bagaimanapun bisa melakukan aktivitas yang baik ataupun amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan sekali lagi dengan teman-teman yang mendapatkan rizki dari hasil ini, biidznillah rizkinya adalah halal. Rizkinya adalah halal. Jangan pernah berpikir dengan mengatakan, kan begitu dari rizkinya adalah halal. Iya,
Yang masalahnya tadi itu ketika di investor tadi yang melakukan seperti itu. Maka dengan mengatakan kata-katanya, fatbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi saat Anda melakukan kebaikan saja, maka keburukan itu akan terhapus. Jadi terhapus keburukan, satu dengan taubat, yang kedua dengan amal baik. Saat kita ini tidak bisa meninggalkan, maka tutup dengan kebaikan yang ada. Itulah yang bisa disampaikannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama tentang masalah riba tadi, ketika ketahuan, ambil secepatnya, dibersihkan, digunakan untuk pasung. Ketika ada investor seperti itu, kita tidak bisa lepas daripada seperti itu, lakukan dan tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan hasil yang terjadi punten di ANP ini semoga akan jauh lebih baik dan lebih berkah, lebih tinggi kebaikannya dan menutup daripada keburukan yang ada. Insya Allah. Kenapa? Bukankah tadi riswah pun ada riswah yang memberikannya tidak berdosa, tapi yang menerimanya dosa. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Misalnya dengan mengatakan, ya taruhlah saya sekarang, misalnya juragan. Juragan mengatakan, saya tidak mau dengan melakukan hal ini. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mengatakan apa? Apakah ada dalilnya? Ada. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitu munkaran falyughayyir biyadihi, wa idza lam tastati' falilisanihi, wa idza lam tastati' fa biqalbihi." Jika Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan Anda. Jika Anda tidak mampu merubahnya dengan tangan, Anda rubah dengan lisan Anda. Jika Anda tidak mampu berubah dengan lisan, cukup Anda tidak setuju dengan perilakunya, dan cukup Anda merubah dengan hati Anda, dan Anda tidak ikut punten. Istilahnya apa? Ikut-ikutkan dengan gaya mereka. Contohnya gaya mereka, udah saya akan ikuti cara itu tidak. Maksudnya apa? Dia mengatakan saya tidak menyetujuinya dalam masalah ini, tapi saya lebih banyak untuk menyelesaikan urusan ini. Seperti itu. Iya. Contoh saja. Ini sekedar ada dulu seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pimpinan ditawan oleh orang bangsa Romawi. Ditawan oleh bangsa Romawi. Ini seperti itulah kira-kira. Mungkin semuanya bisa cepat untuk memahaminya lah. Apalagi pembaca skrip gitu ya, atau pembuat skrip langsung paham dengan seperti ini. Jadi subhanallah, ditangkap satu grup orang mukmin atau pasukan ditangkap oleh siapa? Sama pimpinan orang Romawi. Saat itu dipanggil pimpinan orang Islamnya. Mana kapten kalian? Mana pimpinan kalian? Datanglah pimpinannya. Saya lupa nama pimpinannya ini. Ditanya, kamu akan dibebaskan. Kamu sendiri akan dibebaskan dengan syarat kafir. Dia bilang, saya tidak mau. Kalau begitu, iya. Kamu akan dibebaskan. Dengan syarat, dengan mengatakan, ngecup kening saya. Kalau ngecup kening, itu adalah artinya menghormati. Ta'zim, menghormati. Menghormati orang kafir, kan? Menghormati orang kafir. Kalau kamu ingin bebas, kecup kening saya. Dia bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau mengecup kening Anda. Karena yang namanya mengecup kening, sampai hari ini, orang Arab ini, daripada dicium tangannya, lebih baik dikecup kening. Jadi nanti teman-teman kalau jumpa dengan ulama di Timur Tengah, daripada ciuman kecup kening. Kalau seandainya nanti teman-teman ketemu dengan Syekh Ali Jabir, atau ketemu dengan Syekh Ahmad Misri, yang dari Timur Tengah itu, atau ketemu dengan Syekh Muhammad Jabir, jangan kecup tangannya, dia tidak mau. Coba kecup keningnya, dia akan senang. Kenapa? Itu penghormatan yang tinggi sekali. Atau ketemu dengan para habaib, ya, kecup keningnya. Itu adalah penghormatan. Dan punten, Romawi itu mengatakan, kecup kening saya, kamu akan dibebaskan. Dia bilang, saya tidak mau ngecup kening kamu. Kenapa? Tahu penghormatan. Lalu dia katakan, kalau gitu, kecup kening saya, kamu dan teman-temanmu bebas. Begitu mendengar kamu dan teman-temanmu bebas, dia bilang, mengatakan, siap, aku akan kecup keningmu. Tapi dengan syarat, bebaskan aku dan bebaskan teman-temanku. Baik, maka dikecuplah keningnya, dan dibebaskanlah dia, dan dibebaskan temannya. Tapi teman-temannya pada ngegerutu. Dia bilang, mengatakan, padahal mah nggak usah dikecup, yang namanya pimpinan kafir itu. Mendingan kami mati semua di sana daripada kamu ngecup itu menghinakan Islam bla 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 semuanya. Tahu. Begitu yang datang sahabat itu, bukan di zaman Rasul, di zaman Umar bin Khattab. Punten. Begitu datang ke Madinah, Umar bin Khattab mendengarkan ceritanya. Bagaimana? Ya Amirul Mukminin, ya saya disuruh kafir, saya tidak mau. Biarpun saya mati. Saya disuruh ngecup kening dia, saya pun tidak mau. Lebih baik saya mati. Tapi begitu dia tawarkan kecup kening saya, maka saya akan bebaskan kamu dan pasukanmu. Maka saya mengecup keningnya. Enggak apa-apa. Saya mengecup kening dia. Tapi yang penting semua teman-teman saya bebas. Maka saya kecup kening dia. Umar bin Khattab berlinang air matanya. Dia mengatakan, sini kamu.
saya yang akan mengecup keningmu karena engkau telah memikirkan pasukan. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab mengecup keningnya. Umar bin Khattab mengecup keningnya dengan mesra, dengan berlinang air mata, dengan mengatakan kata-katanya, aku yang akan bersaksi kelak di akhirat kalau yang kau lakukan adalah benar. Padahal mengecup keningnya orang kafir. Yang saat itu adalah seakan-akan menghormati orang kafir. Tapi dia lihat itu adalah teman-temannya. Mungkin saya tidak perlu menerjemahkan lebih besar lagi. Ya, juragan lebih paham dan sangat tahu maksudnya kemana larinya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ini banyak. Berapa coba di ANP Taklim ini ataupun di ANP Amal ini? Banyak. Dan sudah hasilnya apa? Yang saya tahu ada sekolah, ada masjid, ada santunan, ada apa. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang berkah. Ya, anggaplah seorang sahabat yang mengecup orang kafir tadi, ternyata bukan dihinakan oleh Umar bin Khattab, ternyata oleh Umar bin Khattab malah disanjung tinggi. Walaupun teman-temannya awalnya mengatakan kata-katanya, apa. Ternyata setelah Umar bin Khattab mengecupnya, baru mereka tahu ternyata perbuatan itu adalah benar. Itu mungkin singkatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ini ada... Boleh satu lagi, Bang Ojak? Iya, Bang. Waduh. Abi? Ini kebetulan nggak terlalu banyak nih yang nanya kebetulan. Satu lagi ya. Iya, Oke. Iya, Bang. Ini langsung ke kasus yang sebenarnya aja. Jadi ANP Amal itu punya perusahaan sekarang, Abi. Jadi karena kan yayasan itu nggak boleh berbisnis, jadi yayasan bikin perusahaan. Itu salah satu usahanya adalah rental mobil. Iya. Mobil. Nah, karena memang ini juga dari kebaikan teman-teman, kita nggak bisa beli mobil banyak-banyak. Jadi kemarin itu ada beberapa teman-teman sumbang DP. Jadi nyumbangnya dalam bentuk DP mobil ya, DP kredit mobil. Nah, selebihnya itu kita kredit. Nah, dalam kredit itu kan ya saya dalam baca beberapa artikel, kalau kita ikut terlibat dalam praktek itu kan setiap bayar angsuran itu berbunga, itu kan dikatakan bagian dari riba. Yeah. Nah, sementara tujuan kita bikin usaha rental ini adalah sebetulnya gini, saya berpikir tidak mau terlalu berharap dari sedekah, infak dan lain-lain. Artinya gini, kita mencoba untuk produktif. Jadi dari usaha ini, jadi dari Anda Enterprise itu 70% kan sahamnya punya ANP Amal. Jadi dari rental sepanjang tahun itu nanti insya Allah uangnya itu untuk ANP Amal. Ya terserahlah, nanti bisa bikin sekolah, bisa bikin apapun. Nah, yang sedikit mengganjal dari hasil dari proses hari ini kita kajian, nah itu saya ingin bertanyakan, itu bagaimana statusnya mobil-mobil yang kita beli secara angsuran? Itu 3 tahun, Bu Ranti ya? 3 tahun Pak, berapa tahun? Iya. Iya Pak. Iya Pak, 3 tahun. Nah, itu, ada 9 mobil gitu. Ada 9 mobil ya, ada 9 mobil yang statusnya kredit dan kita bayar per bulannya itu ada tambahan bunga. Ini mohon pencerahannya gitu kan, supaya mudah-mudahan niat baik ini juga nggak salah jalannya gitu kan, karena ketika kita berbisnis sebetulnya ingin mengumpulkan dana untuk bangun sekolah dan lain-lain ya. Cuma kan gini, untuk mendapatkan yang terbaik kan jalannya juga harus baik, nggak boleh yang mensikat ya. Jadi mohon penjelasan tentang kasus yang ini, Ustadz. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis dengan kejadian sahabat-sahabat kami di alumni haji. Ya, alumni haji membeli mobil angkutan KBIH kami yang ada di mana? Kita ada di ONH Plus dan ada di KBIH. KBIH kami ada di Tangerang. Ya, bikinlah mobil dengan caranya itu DP. Akhirnya ya seperti itu. Angkutan Tasik, Ciamis gitu, Garut, itulah mobilnya, kendaraannya. Lalu caranya DP dan angsuran setiap bulannya. Punten, ini tadi Juragan sudah mengatakan ingin mendapatkan yang terbaik karena niat kita baik. Iya. Apa yang harus dilakukannya? Pertama, walau bagaimanapun ketika menyicil seperti itu ada ribanya. Selagi seperti itu sangat-sangat bahaya sekali. Keberkahannya juga repot, kebaikannya juga
mungkin agak sulit. Bagaimana caranya? Akhirnya kita begini caranya. Kalau sepakat nih sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, satu mobil, ya, ataupun satu mobil oleh 4 orang, atau 5 orang, atau oleh 10 orang, oleh siapa? Caranya cepat dilunasi mobil itu. Misalnya gini, cara melunasinya, waduh nih, tapi cara melunasinya taruhlah misalnya disebutlah angkanya. Taruhlah saya contoh, cara melunasi satu mobil itu harus ada 50 juta misalnya. Waduh, satu mobil 50 juta nih. Misalnya, karena ini berkah nih. Oke, 50 juta nih, ayo siapa? Misalnya, ada 10, oke 10 orang. Jadi, ataupun jadi kalau 10 orang 5 juta, 5 juta, 5 juta, oke. Lunasi satu mobil, misalnya contoh 5 juta, udah. Nah, setelah itu, setelah terlunasi, uang itu jadi berapa? Jadi uangnya itu sekarang seakan-akan mobil itu miliknya siapa? Miliknya yang 10 orang tadi. Milik Bang Ojak lah. Ya, ya gitu ya. Mobilnya milik Bang Ojak gitu ya. Bukan motor aja gitu ya. Langsung mobilnya dimiliki. Nah, atau sendiri, udah saya beli mobilnya nih. Oke, beli. Milik sendiri. Setelah itu apa? Dilepaskan. Mobil yang dibeli sendiri harganya misalnya tadi itu taruhlah sendiri, udah berapa mobilnya semuanya, harganya berapa ini kalau saya tutup, kalau ditutup harganya misalnya jadi 100 juta, oke saya tutup 100 juta, 100 juta tutup. Setelah itu Ojaknya ngomong gini nih, oke ya, ini transaksi yang keduanya. Transaksi pertama dibeli oleh seseorang, langsung ditutup ya sama leasingnya, diambil mobilnya secara namanya milik pribadi. Setelah itu bilang ke ANP dengan mengatakan, saya jual mobil ini dengan harga 120 juta. Pengen untung dong, ya. Pengen untung makan 120 juta, tapi dicicil. Jadi ini 120 juta saya jual, cicil dalam sebulan sekian. Jadi sekarang nyicilnya bukan kemana, bukan ke sana, bukan ke leasing, tapi nyicilnya ke perorangan dengan sudah dikasih untung 20 juta di awal. Apakah riba? Tidak riba itu namanya. Ulangi lagi, ini hati-hati nih. Namanya adalah yang disebut dengan mudharabah. Demikian contoh. Contoh nih, lebih mudah. Saya pengen beli HP. Saya pengen beli HP ini, tapi saya nggak ada uang. Saat ini saya nggak ada uang. Akhirnya saya bilang sama salah satu teman di antara ANP ini, saya katakan, aduh, ada teman saya mau jual HP ini, tapi saya lagi nggak ada uang nih. Bisa nggak dibeliin dulu sama kamu? Boleh. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Dibelilah sama teman saya, harganya 5 juta. Nih, udah 5 juta nih. Oke, 5 juta ya? Iya. Terus saya bilang, udah deh, saya belilah HP-nya. Nah, teman saya kan pengen punya untung. Ya udah, saya jual sama kamu. Sekarang HP-nya bukan punya si Fulan lagi, tapi punya teman. Udah, saya jual HP-nya sekarang jadi 1.200.000 mau nggak, Bi? Atau jadi 5.200.000 mau nggak? Dia minta untung 200. Oke ya, tapi saya bayar 4 kali ya, oke. Itu tidak riba. Kenapa? Dia menjual barang dengan angka segitu. Itu namanya demikian. Tapi, iya, kalau teman saya bilang gini, kalau cash 5 juta, tapi kalau dicicil 5.200.000, itu baru riba. Membedakan antara cash dan cicilan. Gitu ya. Antara cash dan cicil biasanya saya tanya, kalau cash dan cicil beda nggak harganya? Beda. Itulah yang dikatakan riba. Makanya ketika mobil itu ditebus, udah saya tutup aja ya, berapa? 100 juta ya. Saya tutup 100 juta. 100 juta. Sekarang saya pengen punya untung dong. Ya, untungnya yang layak berapa? Saya untungnya pengen 100, saya pengen untungnya 10 juta aja. Ya udah jadi berapa? Jadi 110 juta saya jual. Nah, mau cash, mau dicicil tetap harganya berapa? 110 juta. Maka dia cicil selama 110 juta dan Masya Allah, satu terbebas dari riba. Yang keduanya, orang yang membebaskan mobil itu dapat pahala karena menyelesaikan riba. Ya. Dan punten mobil ini akan bergerak dan tanpa ada riba-ribaan. Kenapa? Karena dalam keadaan nyaman, nikmat, dan insya Allah hasil lebih berkah, dan inilah ta'awun namanya. Mobil kedua, siapa yang sanggup? 2 orang, ya 2 orang. 50-50, berarti untungnya 5 juta. Terserah bagaimana. Maka setelah dipraktekkan teori seperti ini, alhamdulillah, ya. Mobil, apa namanya, Isuzu itu apa yang gede itu? Elf ya. Mobil Elf digunakan itu, Masya Allah, sampai hari ini. Dipraktekkan ya, Ustaz?
Kenapa? Udah dipraktekkan ya ini. Sudah dipraktekkan. Iya, kita sudah praktekkan dengan jamaah, tapi waktu itu nggak satu orang satu. Satu mobil Isuzu itu, mobil Elf itu diambil oleh ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Tapi sama-sama dengan mengambil untung sekian puluh juta. Iya. Jadi sekian puluh juta. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, punya uang kamu 30 juta, berarti nanti ada untungnya 2 juta. Ya udah, ini dulu deh, habisin karena dia lagi punya uang. Ini harus ke sini gitu. Mana yang lagi membutuhkan, bayar dulu ke sana, lalu ke sini, akhirnya tuntas. Dan Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata, ya Rob, ya. Kalau mengatakan biasanya berapa per bulan, dan ternyata qadarullah yang ditentukan 2 tahun, ternyata yang ditentukan 3 tahun, ternyata baru nyampe 1 tahun 9 bulan itu udah lunas. Udah lunas sama orang yang membelinya gitu. Kenapa? Karena dia merasa yang penting beresin dulu mobilnya, kasih dulu, selesai. Dan Masya Allah nggak banyak ya mobilnya, cuma ada 4 mobil gitu ya. Tapi dalam waktu targetnya 3 tahun, jadi kalau ke leasing itu mungkin bisa sampai 5 tahun atau berapa tahun. Setelah itu ditutup dengan orang-orang demikian, dan akhirnya Masya Allah mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, dan akhirnya dalam waktu kurang dari 2 tahun lunas. Iya. Makanya, tapi tetap harus ada orang yang amanah untuk memegang dalam masalah ini. Jadi, hal ataupun cara keluar dalam masalah ini, walau bagaimanapun, tutup pintu riba apapun. Karena tadi saya sampaikan, 7 bahaya, bahkan 9 bahayanya, seperti ini. Udahlah, saya tidak akan lagi main-main. Bagaimana caranya? Yuk teman-teman, dari ANP untuk memberikan keberkahan ini kira-kira apa ya? Misalnya berapa sih harga mobil sekian? Yuk kita ikutan. Ayo, berapa per orangnya? Sekian. Ini bukan lagi beramal, tapi apa? Lagi usaha sebenarnya. Ya, beli mobil, setelah itu dijual lagi ke ANP. Ya, setelah itu apa? Dan ANP ini dari penghasilan mobil itu digunakan untuk bayar kepada orang yang telah membeli mobil tadi. Tapi tidak dengan harga yang nebus 100 juta dikasih 100 juta. Jadi dilebihkan lagi. Berapa harganya? Apakah menjadi 110 juta, apa 115 juta, yang penting ada untungnya. Dan itu, Masya Allah, perbedaannya, kalaulah ada kredit dan cash itu harganya berbeda, itulah riba. Tapi kalau antara kredit dan cash itu sama saja, itulah menghindari daripada riba. Dan biasanya, kalau di showroom-showroom, di mana-mana, saya pengalaman pribadi, kalau mau beli mobil cash itu agak dipersulit. Iya. Kalau di Tasik ya, nggak tahu di mana. Dipersulit. Wah, agak repot kayak itu mengarahkannya agar dimasukkan ke apa tuh? Ke kredit, ya ke leasing. Agar dapatkan. Kenapa? Karena tempat penjual mobilnya pun ternyata dapat untung dari leasing tersebut. Satu mobil dia dapat berapa gitu ya. Satu mobil juga dapat berapa. Subhanallah. Nah, itulah kenyataannya. Makanya selesaikan dalam riba, urusan seperti apa, insya Allah Allah akan mudahkan dengan seperti itu. Itu mungkin singkat dengan cara untuk keluar dari seperti itu, karena walau bagaimanapun pelan-pelan mungkin bisa menyelesaikan satu dulu ya, atau bisa menyelesaikan nanti setahap tahun ini menyelesaikan satu, tahun depan lagi ada satu lagi. Siapa saja yang sanggup dan siapa saja yang siap, itu mungkin yang bisa dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Oke. Ada lagi, Bang? Ya. Jadi sekarang langsung aja kita berbisnis ya. Jadi siapa yang mau beli mobil-mobil yayasan, silakan. Nanti bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang penting nggak riba. Gitu ya, Ustaz ya? Betul, ya. Betul. Kalau teman-teman nggak mau, nanti saya aja yang beli. Biar dapat kebaikannya. Jadi sekarang ini tawarannya dapat duit juga, dapat kebaikan juga kan. Siapa yang nggak mau? Kalau nggak mau, biar saya aja yang mau nanti. Ya, jadi sekarang ke jamaah. Kita punya 9 mobil, Mak, ya, yang belum lunas. Ya, 8 ya, 9 ya. Ada 9, nanti kalau ada yang mau urunan, seperti petunjuk Ustadz, ada 3-4 orang, 10 orang, mungkin nggak apa-apa. Untuk ini mobil yang B sekian, dibeli dulu sama 10 orang, Ustadz, gitu ya? Ya, betul. Nanti kita angsur ke yang 10 orang, ke grup itu, tanpa ada riba. Artinya mau bayar cash ataupun angsuran nilainya sama gitu ya, kira-kira. Ini ada pola bisnis baru. Jadi sebetulnya teman-teman kalau mau ambil alih itu juga ada untung. Ya, ada untung secara bisnis gitu ya. Dan mudah-mudahan sih saya juga tetap punya keyakinan walaupun situasi bisnis sulit saat ini,
mobil itu jalan seminggu, libur 3 minggu ya, Mak? Iya, Masya Allah. Banitos Insya Allah, jangan ketawa, Banitos. Ya, jangan ketawa, Insya Allah Banitos. Insya Allah nanti kalau prosesnya udah nggak ada riba lagi, mungkin Insya Allah lebih lancar ya Pak ya. Ya, gitu. Jadi ini sih kita tetap optimis ya, karena ini mungkin bukan membelokkan pengajian, tapi justru mungkin ini bagaimana kajian diterapkan secara praktek sehari-hari, Ustadz ya. Jadi gitu. Ya. Nah, ini kita sekarang tawarkan ke teman-teman. Kita punya 9 mobil yang yuk kita rame-rame urunan untuk menyelesaikannya supaya berhenti ribanya ya, Ustadz ya. Ya, betul. Dan mobil itu tetap bisa bekerja. Karena gini, kalau kita tutup, misalkan sekarang bisa aja saya tutup, cuma kan gini, ada 10 pengangguran baru nanti. Ada 10 driver yang nganggur, ada masalah lagi kan. Ya, Iwan Banitos juga bisa nganggur, ini nggak ada yang ngatur uang masuk. Yang nyatet-nyatetnya kan nggak ada juga. Jadi mari kita cegah bertambahnya 10 pengangguran gara-gara mobil itu bermasalah. Mari kita berbisnis dengan untung yang nanti silakan dihitung oleh Mak Ranti. Oke, dari saya itu, Ustaz. Terima kasih banyak untuk malam ini, banyak pelajaran buat saya dan banyak solusi buat bisnis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abi, masih ada teman-teman yang mau nanya, boleh ya, Abi ya? Silakan. Lumayan. Silakan, Jak. Oke. Ini kalau lihat dari listnya sih Mas Pur dulu nih, Mas Pur. Mas Pur, silakan Mas Pur. Apa udah tanya dan dijawab semua tadi? Jadi pertanyaannya udah terjawab. Iya, kebanyakan sih gitu. Iya, cuman itu tadinya mau curhat kalau saya ini terjerat pinjaman online, Pak Ustadz. Oh gitu. Ya, nggak ada solusi lain kalau intinya harus menyelesaikan gitu. Tapi sebenarnya ini Pak Ustadz, kalau misalnya ini saya lanjutin pertanyaannya itu ya sebenarnya kenapa riba itu berdosa gitu. Sementara enggak semua riba itu merugikan gitu. Enggak semua riba itu merugikan bagi kedua belah pihak gitu. Kayak salah satu contohnya saya kenapa pada akhirnya saya menggunakan jasa pinjaman online gitu. Karena saya terjebak pada satu kondisi di mana saya benar-benar harus butuh uang dalam waktu yang cepat gitu, karena ada tanggungan yang harus saya selesaikan gitu. Artinya kebaikan saya adalah saya mau berusaha untuk menepati janji gitu. Dan waktu itu saya berdoa, ya Allah berikanlah saya kemudahan gitu. Di benak saya itu terpikir, oh pinjaman online memberikan saya kemudahan. Nah, mungkin itu jawaban dari Allah gitu. Nah, artinya kan saya sepakat bahwa pinjaman online itu ada hitung-hitungan bunganya, saya tahu gitu. Dan kemudian ketika saya melakukan pinjaman itu dan saya sepakat, saya ngerasa itu nggak merugikan saya gitu. Keuntungan saya apa? Keuntungan saya adalah saya mendapatkan uang dalam waktu yang cepat dan saya bisa menyelesaikan janji dalam waktu yang tepat waktu. Artinya sama-sama menguntungkan. Ketika pinjaman online itu meminta sekian persen dari jumlah yang saya pinjam, itu adalah bisnis yang harus saya bayar dalam waktu yang singkat itu. Mohon maaf kalau saya salah, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mempertanyakan. Iya. Masya Allah, jazakumullah khair dengan pertanyaan. Pertanyaannya mempertanyakan. Silakan. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu alhamdulillah kalau misalnya Mas Pur bisa menyelesaikannya. Walaupun bisa menyelesaikannya, mudah-mudahan tidak terulang lagi dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Karena dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan untung alhamdulillah bisa menyelesaikannya misalnya. Tapi punten, ya, bisa menyelesaikan yang pertama, bisa menyelesaikan, tidak bisa menyelesaikan. Sebuah syariat dengan mengatakan yang pertama, yang paling utama ini adalah dengan mengatakan kalimatnya bahwa yang seperti ini adalah bahwa namanya riba. Dengan adanya riba, dengan saya merasa diuntungkan oleh dirinya atau oleh seseorang ataupun pinjaman online itu sehingga saya bisa tepat janji untuk kebaikan, memang baik untuk menepati janji, tapi saat cara mengambilnya dari tempat yang riba tersebut dan akhirnya dia minta sekian persen untuk dikembalikan, sekian persen untuk dikembalikan, punten, iya.
Pertama, bisa jadi lancar yang pertama ini. Nanti akan mencoba lagi dengan mengatakan kemarin juga bisa ketika mengambil sekian puluh juta, nanti juga bisa lah kita ngambil lagi lebih besar lagi. Nanti bisa lagi. Setan terus seperti apa namanya ya? Seperti kalau belut itu dikasih umpan dia maju sedikit, akhirnya keluar, habis keluar langsung dipatahin gitu. Dia akan coba mengatakan kemarin waktu saya minjem misalnya 50 juta bisa lancar, coba nanti 70 juta bisa lancar. 100 juta bisa lancar. Begitu makin besar, merasa bisa, udah mulai besar, barulah itu terjerat. Makanya itu dengan mengatakan seperti apa namanya iming-imingan sesuatu yang membuat dirinya akan mudah, akan senang, akan bahagia. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tanpa mengurangi hormat dan tanpa bermaksud apa-apa. Ada 5 lebih daripada sahabat kami terjerat dengan pinjaman online ini yang sampai hari ini namanya punten, dikejar-kejar. Kan kalau mau minjem itu dikasih siapa nomor yang bisa dihubungi nanti, ada berapa nomor keluarga, nomor ini. Nah, saya tahunya ternyata teman itu naruh nomor saya, nagihnya ke saya. Makanya siapapun yang ditagih kayak gitu nggak usah dijawab. Kalau dijawab ribet nanti urusannya. Nanya udah blokir aja. Ya, jadi itu yang terjadi. Kenapa saya bilang nih langsung disebutkan di situ saudara Fulan telah mengingkari janjinya. Jadi mohon istilahnya sampaikan kepada beliau untuk membayar. Siapa nih teman saya ini? Setelah itu saya jawab. Saya bilang mengatakan insya Allah gitu kan. Saya takut karena merasa itu ternyata besoknya nanya lagi ke saya. Akhirnya saya baru tahu kalau yang kayak gitu alhamdulillah nggak usah dijawab gitu. Kenapa? Ya seperti itu. Makanya kalau seandainya pun bisa membayar, ya tetap kekeliruan tetap ada dalam kekeliruan, merasa terbantu dan jangan sampai merasa teriming-iming lagi untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran dengan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa ataupun makna yang sangat indah, kalimatnya itu bagaikan iming-imingan sesuatu yang kelihatannya manis, tapi makin lama, makin keluar, makin menjerat, dan kalau seperti itu sangat kesulitan sekali. Iya, karena itu namanya memutarkan uang dan mereka tidak bekerja apa-apa. Iya, kecuali kalau untuk dipekerjakan bagi hasil, seperti tadi nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tidak dibagi hasil, tiba-tiba dipinjamkan dan harus mendapatkan uang balik sekian, itulah yang tidak boleh yang namanya ar-riba. Iya. Tapi mudah-mudahan kita diberkahi dan tidak sama sekali ketertarikan dengan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, simpan baik-baik. Maka alangkah baiknya apabila ada teman dalam kesulitan lalu kita meminjamkan, pahalanya sangat luar biasa sekali. Jangan pernah merasa malu ketika kita mau minjam kepada teman. Kenapa? Karena saat teman itu meminjamkan kepada kita, Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa sekali. Dan jangan pernah suudzon ketika orang itu minjam uang sama kita dengan mengatakan, dia mah paling nggak bakalan bayar, itu jangan suudzon duluan. Insya Allah teman kita amanah seperti itu. Iya, jadi istilahnya ini merupakan pelajaran buat kita semuanya. Siapapun teman, sahabat ketika memerlukan kepada kita, tolonglah. Sampai Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan, dikatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada dalam, bukan begini, Allah akan menolong seorang hamba di dunia dan di akhirat selagi hamba itu suka menolong temannya. Seperti itu. Jadi ketika temannya dalam kesulitan, ayo kita bantu. Masya Allah, membantu teman dalam kesulitan itu, Allahu Akbar, dengan mengatakan kata-katanya. Ya, ketika telepon, kalau ada teman, Masya Allah, membantu temannya dalam kesulitan, ya Rabb, dia akan dibebaskan oleh Allah kesulitan saat di akhirat. Man nafasa kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi qiyamah. Siapa yang membebaskan dari kesulitan temannya di dunia, maka Allah akan bebaskan dia dari kesulitan di akhirat. Itu dia. Ya, makanya harus di dua belah pihaknya. Yang satu, dalam kesulitan, jangan pernah merasa repot atau merasa bagaimana, curhat sama temannya. Teman yang soleh ketika ada merasakan dalam kesulitan temannya, cepat segera bantu. Kenapa? Karena satu saat nanti bisa jadi Anda yang dalam kesulitan dan teman itu yang akan menolong Anda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz.
gimana? Abi masih bisa? Ini udah 9.43 atau teman-teman kalau mau nanya bisa add di Instagram atau tanya DM. Gimana? Abi udah 9.43. 9.43 ya. Udah belum, masih banyak sih, ada 1, 2, Bentar. 4, 5, 6. Atau bisa berapa pertanyaan lagi, Abi? Atau sudah? Insya Allah Agus lagi raise hand. boleh satu lagi. Satu lagi. Oke, kalau di listnya sih Ricky Harun. Kalau maaf yang lain, Ricky Harun, silakan. Ricky Harun, Ricky Perdana, aku Ricky Harun sih. Ricky Perdana. Makasih. Makasih Bang Ojak. Makasih Mak. Ya. Assalamualaikum Ustadz Abi Maki, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda diberi kesempatan untuk nanya lagi nih Ustadz. Iya. Ustadz ini Masya Allah materi malam ini luar biasa, masalah riba memang perlu waktu yang banyak. Tapi intinya saya mau bertanya nih Ustadz, ketika ada sahabat kita yang selama hidupnya dia bekerja di riba gitu Ustadz. Let's say katakanlah dia bekerja di salah satu bank konvensional gitu Ustadz. Setelah dia mengikuti kajian, belajar ilmu agama, akhirnya dia sadar ternyata dia hidup selama ini di riba. Tapi yang tadi Ustadz sampaikan bahwa kita bekerja itu ketika untuk anak, untuk istri, untuk ibu, untuk keluarga, itu kan udah menjadi satu jihad fisabilillah, karena untuk orang banyak itu Ustadz ya. Nah pertanyaan saya, ketika dia tahu bahwa dia itu melakukan riba, apakah dia langsung berhenti Ustadz untuk itu? Tapi di satu sisi mungkin di saat pandemik seperti ini mencari pekerjaan itu kan sangat sulit gitu Ustadz. Kalau sampai dia berhenti bekerja, ke belakangnya akan banyak sekali permasalahan yang mungkin yang sudah menunggu, mungkin cicilan bulanan atau kewajiban dia sebagai suami, sebagai anak yang harus dia lakukan. Terus pertanyaan kedua Ustadz, ini berbicara soal cashback itu Ustadz. Cashback itu kan sering kita dapatin, beda dengan kita membeli barang kita dapat diskon. Diskon itu kan langsung potongan harga gitu Ustadz ya. Tapi ketika cashback, saya menggunakan misalnya saya membeli barang dapat cashback 30% atau let's say cashback-nya dapat 50%, kita bayar setengah. Pertanyaan saya, apakah cashback itu halal atau memang kita nggak pernah tahu itu sumbernya, uangnya dari mana gitu Ustaz. Takutnya itu uang yang digunakan atau yang diputarkan itu berasal dari riba. Nah, mungkin pertanyaan saya itu Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair atas waktu dan kesempatannya. Masya Allah. Jazakumullah khair ya Bang Riki. Alhamdulillah. Wa'alaikum. Ayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang kerja di masalah perbankan ataupun di konvensional, punten, apakah ketika dia tahu sebaiknya, karena kita kan tadi ngelihat bahwa yang memakan riba, yang memberi riba, yang menyaksikannya, yang mencatatnya itu sama. Iya. Waduh, berarti yang di situ kan menyaksikan. Dan memang pergolakannya di situ semuanya. Apakah harus berhenti total? Stop. Apalagi dalam musim begini loh, anak-anak seperti apa? Itu pertama pertanyaannya. Jawabannya adalah, ini adalah ketergantungan iman seseorang dan keyakinan seseorang. Ada sahabat-sahabat kami yang begitu tahu karena kajian-kajian, Masya Allah, stop langsung dan berhenti total. Ada demikian. Dan jalan. Ya. Ada juga yang akhirnya nanti dan yang subhanallah sudah 4 tahun nggak berhenti jawabannya nanti karena niat, karena alasannya dia ingin cari mana dulu yang lebih baik gitu ya. Itu adalah ada yang langsung stop, ada yang berhenti. Makanya kalau misalnya bertanya kepada saya pribadi dengan mengatakan apa yang saya lakukan, dengan mengatakan stop, iya stop. Lalu bagaimana dengan keluarga, segala macam apa yang terjadi di keluarga ini, bagaimana semuanya yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau misalnya dengan keyakinan yang ada, dengan mengatakan berhenti, setelah berhenti misalnya, lalu dengan tawakal pada Allah, dengan yakin semua rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi kepada sahabat-sahabat, ternyata Masya Allah,
jalan lancar, hidup berkah, dan nyaman, ada yang demikian. Tapi ada juga yang memang sekarang pontang-panting sekali. Begitu saya tanya, jawabannya satu. Ketika saya tanya, dia mengatakan, kenapa? Kok jadi begini? Yang lain dia bilang, mengatakan, saya keluarnya agak ragu waktu itu. Dengan mengatakan kalimatnya, saya bisa nggak ya kalau saya tinggalkan ini? Karena tuntutan dari istrinya, udah Pak, ini tidak boleh Pak, Mama tidak mau diberikan harta haram seperti ini. Akhirnya dia keluar dalam keadaan ragu-ragu. Ya seperti itulah kejadiannya. Maka tidak boleh ada sedikit keraguan ketika meninggalkan maksiat. Iya, ketika meninggalkan sesuatu kekeliruan, maka keraguan-raguan itulah yang membuat terombang-ambing. Tapi keyakinan itulah yang membuat langkah itu semakin mantap untuk berjalan. Itulah yang ada. Jadi kalau ditanya mengatakan dia sudah mantap segala macam, akan mantap berjalan. Makanya bagi orang yang baru hijrah itu jangan dibikin bingung lagi, tapi apa? Dibikin mantap daripada punten langkahnya dan kenyataan untuk berjalannya. Seperti itu. Jadi kalau mengatakan demikian. Proses yang ada yang ketiga dengan mengatakan sungguh-sungguh akan keluar dan dia mencari penggantinya dan dia tidak akan pernah melangkah kaki kiri sebelum kaki kanan ini berada dalam posisi yang tepat. Coba, kalau kita melangkah, kaki kanan sudah berpijak, baru angkat kaki kiri. Kaki kiri sudah berpijak, baru kaki kanan diangkat. Dengan mengatakan, kalau saya tidak akan pernah melepaskan kaki kiri diangkat kalau kaki kanan belum berpijak. Ada begitu, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari tempat, dan itu pun berhasil. Adapun sahabat kami yang demikian. Jadi teman-teman kami ada yang keluar full langsung dan sukses. Ada yang keluar pun masih terombang-ambing karena apa? Keraguan dalam masalah hijrahnya. Yang kedua, ada yang sampai hari ini cuma niat doang dan tanpa keluar-keluar. Ya. Dan yang ketiga, ada yang keluar tapi proses cara keluarnya itu adalah tidak melepaskan kaki kiri sebelum kaki kanan berpijak dengan kuat. Makanya sebelum meninggalkan konvensionalnya, dia sudah mendapatkan kaki-kaki untuk melaksanakan bisnisnya. Setelah kokoh, baru dia pindah. Ada yang demikian. Ya. Itu pilihan yang mana. Tapi ada niatlah untuk meninggalkannya. Paling tidak itu satu hal yang nilai yang luar biasa dan nilai yang kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah cashback. Kalau diskon ketahuan. Kalau cashback ini kita nggak tahu dari mana ini segala macamnya. Jadi begitu ini kasih duit, ada yang mengatakan, ini kan uang saya. Saya belanja, ini belanja sekian, cashbacknya sekian. Tapi ada juga berbentuk cashbacknya kadang-kadang apa? Ada bonusnya, ada segala macam lah gitu kira-kira ya. Maka kalaulah berupa uang cashbacknya, kalau saya pribadi, kalau ragu, maka saya masukkan ke dalam barang syubhat. Iya. Sampai bersama istri juga, bersama sahabat-sahabat. Ini saya ragu nih dengan cashback, kita nggak tahu. Ya sudah, dijadiin barang syubhat. Kalau dijadikan barang syubhat, ini adalah seperti barang abu-abu, maka kita tidak digunakan untuk hal-hal perut kita, keluarga kita, tapi digunakan kepada yang pasum yang tadi disampaikan. Udah, saya gunakan untuk fasilitas umum apa saja. Lumayan, 30.000 juga, ya. Yang penting ada catatannya. Kayaknya ada cashback yang kita ragu ini berapa? 30.000. 30.000. Makanya, usikum wa iyaya nafsu bittaqwallah wala uzaki 'alallahi ahada. Umumnya maki ini ada catatan-catatan uang yang abu-abu. Iya. Uang abu-abu ditaruh, ada catatannya saja. Ini berapa uang abu-abu sekian? Oh, sebulan ada sekian ya. Dipakai apa kira-kira ya? Alhamdulillah. Kira-kira di komplek apa ya ini? Oh iya, cat trotoar itu, catin trotoar lebih indah lagi gitu kayak gitu. Langsung ke Pak RT-nya. Pak RT ada uang abu-abu, dia kadang-kadang Pak RT-nya udah nanya aja, ada uang abu-abu Abi Maki kata belum ada. Masya Allah. Untuk beresin taman, untuk ngerapiin apa itu pohon-pohon yang ngeganggu tiang listrik segala macamnya. Itu kayak gitu. Jadi memberikan contoh kayak gitu. Jadi akhirnya lumayan lah cashback 20.000, 30.000 kan lumayan. Kalau buat ini dikumpulin bisa banyak. Dan alhamdulillah diikuti oleh beberapa teman-teman di komplek juga dengan mengatakan uang abu-abu. Apakah perlu katanya di masjid taruh kain celeng ataupun tulisan uang abu-abu? Saya bilang jangan, pegang aja sendiri, nggak enak. Nanti ada uang abu-abu orang jadi fitnah lagi. Jadi kalau memang ragu ya, kalau memang ragu Bang Riki, alangkah baiknya tidak digunakan untuk perut kita atau segala macam, udah masukkan aja ke yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Iyakum khairul jaza. Iyakumullah. Terima kasih Ustaz. Ini sudah 9.52 nih. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman mohon maaf semuanya ya, nggak kedapetan karena bisa langsung add Instagramnya Abi Maki. Maaf Ustaz, saya kasih jadi Abi Maki, K-nya 2. Bisa langsung mungkin nanya ke sana atau ke Mak minta nomor teleponnya Abi. Ya kan. Bisa langsung dijawab Abi insyaallah ya. Iya insyaallah. Ya ini kita tutup aja. Abi mungkin ada minta tolong
Doa dari Simak. Abi, Jeff. Buat Bisa ada terakhir beberapa pesan lagi buat teman-teman semua, karena apa yang dari pokoknya yang ke 5 ke 6 nih tipis-tipis nih di kehidupan kita nih. Di 5 ke 6 tuh tipis banget tuh. Jadi mungkin Abi ada pesan-pesan lagi atau Ya. apa dilanjutkan dengan doa. Saya langsung ajak tutup aja Maya acaranya Maya. Iya. Kali malam ini. Nanti setelah doa. Ya, nanti setelah apa langsung Abi apa kasih kata-kata dan terakhir berdoa. Ya. Ya, silakan Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Masya Allah, mudah-mudahan majelis kita ini semakin berkah. Ya. Dan apa-apa yang kita pelajari dari kajian kita ini, insya Allah semakin ridho Allah kepada kita semuanya. Wabil khusus, tadi saya sampaikan, rizki ini adalah pemberian dari Allah. Maka tolong cara mengambilnya pun sesuai dengan syariat Allah. Dan cara mengeluarkannya pun sesuai dengan syariat Allah. Karena tidak ada 1 rupiah pun yang kita dapatkan kecuali Allah akan tanya dari mana Anda dapatkan. Dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita dapatkan kecuali Allah tanya bagaimana caranya Anda mendapatkan. Dan tidak ada 1 rupiah pun ketika kita mengeluarkannya kecuali Allah tanya kemana Anda mengeluarkannya. Itu 1 rupiah. Maka tolong, banyak orang yang bisa menjadi ahli surga karena rizkinya. Dan banyak orang yang bisa menjadi ahli neraka karena rizkinya. Rizki yang membawa kita menuju surga itu adalah rizki yang berkah. Maka simak, perhatikan yang 6 poin tadi. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rizki yang berkah. Rizki yang dapat menghantarkan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.